351. Mengaum. Raungan naga bergema dan wajah Zuo Fan menjadi semakin buas saat lengan kirinya melepaskan cahaya keemasan dan gambar naga mengalir di sepanjang itu. Suara gertakan konstan terdengar dan kulitnya benar-benar berubah menjadi sisik naga. Terakhir, seluruh tangannya berubah menjadi cakar naga. Kedutan jari-jarinya saja sudah cukup untuk memperlihatkan betapa tajamnya jari-jari itu saat bersiul di udara. Cakar naga bumi, kata Zuo Fan. Dia mengalihkan pandangannya yang kejam ke 4 kucing yang ketakutan dan berkata, selama sebulan terakhir, saya telah berlatih untuk berintegrasi dengan jiwa Vena Naga. Jadi transformasi tidak perlu dikatakan lagi, hahaha. Kemudian dia mengayunkan cakarnya ke tanah. Boom, cahaya kuning menyala dan busur bercahaya membelah tanah di tempat. Itu melewati segalanya, mematahkan sesuatu menjadi 2. Bahkan gunung pun tidak terhindar. Itu berlanjut sejauh 1 mil, sebelum serangan gelombang kuning menghilang. Semua orang menyaksikan dengan kaget. Zuo Fan berkultivasi hanya selama 1 bulan dan dia keluar tidak hanya kultivasinya meningkat, bahkan sekarang tubuhnya mengerikan. Bahkan kultivator tubuh terkenal di Radiant Stage akan direduksi menjadi potongan-potongan di bawah cakar itu. Mereka semua menyaksikan Zuo Fan dengan ketakutan. Sekarang bahkan jika dia tidak menggunakan Bloodworms, dia masih bisa menempatkan mereka di tempat mereka, bukan karena mereka berani mengacaukannya sejak awal. Kekuatan tubuh Zuo Fan jauh melebihi kekuatan mereka. 4 yang keji, siapa di antara kalian yang ingin pergi lebih dulu? Zuo Fan mengayunkan cakar naga itu, seperti Demon Archon yang akan menyerahkan hukuman kepada beberapa bayi. 4 iblis perencana ketakutan setengah mati, tersedak kata-kata mereka sendiri. Sialan, apakah ini lelucon? Apa yang tersisa dariku setelah pukulan itu? Mereka benar-benar menyesalinya sekarang, mengetahui kapasitas Zuo Fan untuk kelainan. Setiap kali pengurus Zuo pergi ke pengasingan seperti dilahirkan kembali, datang dengan cara baru dan keterlaluan untuk dikalahkan. Contoh kasus, pengasingan Zuo Fan saat ini menembaknya jauh melampaui semua yang hadir. Mereka sama sekali tidak siap, tetapi sekarang mereka harus menghadapinya. Mereka seharusnya melihat ini datang dan seharusnya berlutut untuk memohon belas kasihan sebagai gantinya. Tapi bagaimana mereka harus melakukannya sekarang? Keempatnya menghela nafas, senyum mereka terbentang tebal dengan rasa penyesalan dan penghinaan diri yang berat. Tapi segera, mata iblis licik menyelidiki. Pengurus Zuo, cakar naga bumimu luar biasa. Aku ingin tahu, bisakah kamu melakukannya dengan kedua tangan? Hanya tangan kiri. Zuo Fan dapat melihat pemikirannya dari jarak 1 mil, namun dia tidak menyembunyikannya. Setan licik menyala dan dia mengumpulkan teman-temannya untuk mengobrol sebentar, lalu mereka tertawa. Setan kekerasan membusungkan dadanya dan menjulurkan dagunya. Pengurus Zuo, bukankah kamu bilang kita bisa memilih tangan yang mana? Kamu adalah orang yang menepati janjimu, kan? Tentu saja, meskipun itu tidak akan mengubah apapun. Zuo Fan tersenyum. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan tangan kiri dalam memberikan hukuman Anda. Tidak, kami telah berubah pikiran. Kami ingin yang kanan. Violent Demon menunjuk ke tangan barunya sambil terkekeh. Mengirim tatapan merendahkan ke arahnya, Zuo Fan melihat ke tangan kanannya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Dan kenapa tidak? Ayo, pengurus Zuo, Anda adalah pelayan klan, kata-kata Anda bernilai emas. Anda tidak bisa mengatakan sesuatu di satu sisi dan melakukannya di sisi lain. Atau tidak ada yang akan mempercayaimu. Setan kekerasan mendesak untuk melihatnya ragu-ragu. Zuo Fan mengangkat alis dan tersenyum. Oh, psikologi terbalik, tidak buruk sama sekali. Baiklah, kami akan melakukannya dengan cara Anda, dengan tangan kananku. Keempatnya bersukacita, dengan Wind Demon bahkan mengacungkan jempol dan menyedot ke saudaranya. Itu saudara kita, berwawasan luas dan fasih. Dia baru saja menerima lengan itu dan belum berlatih menggunakannya. Itu pasti yang paling lemah. Itu akan patah seperti ranting begitu menyentuh kita. Selamat bro. Benar sekali, atau aku bukan kakak tertuamu. Setan kekerasan menjulurkan dagunya. Sli Demon kesal dan memukul balik Wind Demon. Omong kosong, itu ideku, pantat siapa yang kamu cium? Dengan segala hak kamu harus mencium milikku. Wind Demon tampak sedih dengan wajah merah itu. Violent Demon menjadi semakin marah dan menyerang Sli Demon juga. Kamu yang omong kosong, aku yang tertua. Tanpa kepemimpinan bijak saya, Anda tidak akan pernah membuat rencana ini. Semua kredit diberikan kepada saya. Kau yang membual. Saya mengatakannya terlebih dahulu. Itu adalah ide saya. Mengapa Anda harus mengambil kredit? Sli Demon kesal dan mulai melemparkan pukulan ke Violent Demon. 2 iblis lainnya bersorak, tetapi tidak lama kemudian mereka bergabung untuk ikatan yang sangat dibutuhkan. Jadi, 4 iblis kecil memainkan tindakan kecil mereka seperti biasa, sama tua dan sama. Para tetua yang menyaksikan mereka merenung, hajingan kecil ini sia-sia.
Mereka sudah lupa mengapa pengurus Zuo marah, mengapa dia menghukum mereka. Mereka akan melakukannya tepat di depannya, seperti semuanya benar seperti hujan, tidak ada salahnya dilakukan. Melirik Zuofan, semua orang bisa melihat nadi berdenyut di dahinya. Kalian berempat, apakah kamu siap untuk tinjuku? Kesabaran Zuofan hampir habis. 4 iblis perencana tidak berhenti di akunnya, namun mereka punya waktu untuk berbicara serempak. Jangan pedulikan kami, lakukan tugasmu. Hancurkan dirimu dan dapatkan pukulanmu. Diejek, direndahkan, dan dihina, keempat iblis ini tidak membeli keberanian Zuofan, mengira lengan kanannya tidak siap untuk memukul mereka. Zuofan tersenyum marah dan menggerakkan tangannya. Hahaha, kamu benar-benar ahli yang menginginkan begitu banyak pukulan. Tidak apa-apa, mari kita beri sedikit rasa dulu, ya. Mata Zuofan berkilat haus darah dan dia meninju. Proyeksi nyata, lengan kilin penusuk langit. Boom! Seperti banjir, lengan kanan Zuofan bersinar merah dan membengkak. Lengannya yang tebal menjadi seperti dinding baja raksasa yang meluncur lurus ke arah 4 iblis. Ketakutan itu mungkin mencuri napas bahkan para ahli tahap Radiant lapisan ke-6 ini. Menundukkan kepala mereka secara naluriah. Suara mendesing, cahaya merah melesat di atas iblis ke langit. Boom! Seperti ledakan artileri, lengan suci kilin mengobrak-abrik ruang dimanapun ia lewat dan menghancurkan yang lainnya. Dengan ruang di depan kepalan tangan menerima pukulan terberat, melengkung terus-menerus dan membuat tebing setinggi 300 kaki runtuh menjadi tidak ada apa-apa. Begitu keheningan terjadi, yang tersisa di mata para penonton hanyalah kesedihan dan tidak banyak lagi. Kejutannya begitu besar sehingga mereka menyangkal. Semua orang tahu Zuofan akan memiliki peningkatan kekuatan yang luar biasa, tetapi siapa yang akan mengira hal seperti itu terjadi? Benda itu bisa menghancurkan dunia. 4 iblis perencana menggigil di tempat, wajah mereka pucat. Itu adalah momen deja vu bagi mereka. Gu Santong telah melakukan hal yang sama. Satu pukulan tak terkalahkan untuk menghancurkan segalanya. Meneguk, 4 setan penipu merasa sulit untuk melihat pilar merah di langit. Mereka tahu mereka telah kacau dan hampir menangis. Kamu menyebutnya tangan. Itu tiang. Sentuhan sekecil apapun akan mengubah kita menjadi roti daging. Saya akan mengambil cakar naga kapan saja, terima kasih banyak. Kurung siku tutup. Mereka mengira lengan baru Zuofan seperti bayi yang baru lahir, padahal sebenarnya itu adalah senjata pemusnah massal. Lagi pula, apakah itu lengan manusia? Terengah-engah, Zuofan menarik kembali kaki kilin menjadi lengannya dan mengangguk senang. Transformasi adalah seni rahasia mengubah bentuk. Itu berarti mengubah lengan kirinya menjadi The Earth Dragon Claw, dari binatang suci yang mengambil bentuk manusia. Sedangkan Tangible Projection berarti transformasi kembali ke bentuk aslinya. Lengan kilinnya tampak seperti lengan dan sangat kuat di luar imajinasi, tetapi hanya melalui proyeksi nyata untuk memutar lengan kilin kembali ke kaki kilin, dia dapat melepaskan kekuatan kilin yang menembus langit. Namun ini tidak semua yang bisa dilakukan kaki kilin, dibatasi oleh kultivasinya yang rendah. Jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk pukulan itu, dia akan menderita kerugian. Tetapi bahkan ketika terbatas, untuk seluruh Tian Yu, itu lebih dari cukup. Dengan cakar naga bumi di kirinya dan lengan kilin di kanannya, tidak ada musuh yang bisa melawannya di Tian Yu. Zuofan menyeringai, sangat bangga dengan dirinya sendiri. Sekarang setelah dia memperhatikan yang lain, pikiran mereka tampaknya telah berlibur, dikhianati oleh penampilan bodoh mereka. Sementara keempat iblis itu gemetar seperti daun. Dengan senyum iblis, Zuofan mengayunkan tangan kanannya. Kalian berempat berkata untuk membuat mereka terus datangkan. Mau yang lain? Tidak. Tidak, pramugari Zuo, kamu terlalu hebat. Kami tidak berani bermain di depan Anda. Bagaimana kalau Anda menggunakan bayi darah untuk menghukum kami? Pukulanmu itu akan menghancurkan kami. Anda tidak ingin investasi 5 tahun terakhir klan Luo menjadi sia-sia, bukan? Kepala keempat iblis itu berdegup kencang dan ingus keluar dari hidung mereka. Zuofan tersenyum. Hahaha, kalian berempat terus memohon belas kasihan. Baiklah, saya akan membiarkannya sekali ini saja, tapi sebaiknya Anda luruskan ini. Jika saya menemukan Anda malas bekerja lagi, tidak akan ada waktu berikutnya. Aku akan meratakan kepalamu di tempat. Petik 2. Pengurus Zuo, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi lagi. Keempat iblis menggelengkan kepala dan bersumpah. Baru saat itulah Zuofan mengangguk dan melihat ke kejauhan. Bagus, sudah waktunya kita pergi ke ibu kota kekaisaran dan berkumpul kembali dengan yang lain. Ya, semua orang menangkupkan tangan mereka saat mereka menerima perintah. Bahkan iblis yang lucu dan licik berubah hormat di tempat. 352. Ibu kota kekaisaran, gerbang istana kekaisaran. Ada 360 lapisan tembaga di 9 gerbang berat setinggi 3 meter. Ditetapkan dalam bentuk arai orbit makrokosmik, itu adalah simbol perdamaian dan kekuatan kekaisaran yang abadi.
Penjaga yang diikat dengan armor emas berdiri di depan setiap gerbang besar dengan anggun dan bermartabat, melepaskan tekanan berat pada siapapun yang mendekat. Bahkan kultivator segar bisa merasakan kehadiran 1000 ahli surga yang mendalam ini. Kekuatan keluarga kekaisaran selalu menjadi yang terkuat di Tianyu. Kerumunan telah berkumpul di luar gerbang ini sejak fajar menyingsing, sekarang dalam kekaguman akan pertunjukan kekuatan seperti itu. Sudah berapa lama sejak keluarga kekaisaran mengadakan upacara? Tidak ada yang tahu karena ini adalah yang pertama bagi mereka. Pada kesempatan seperti itu, delegasi harus datang dari setiap klan di Tianyu, dari rumah terbesar hingga terkecil. Terakhir kali pertemuan seperti itu terjadi berabad-abad yang lalu ketika semua orang bersatu dan mengusir penjajah dari perbatasan mereka. Cukup jelas untuk melihat berapa banyak bobot yang dikaitkan keluarga kekaisaran dengan penganugerahan gelar bangsawan ke-8. Klan Luo, klan kelas 3 belaka, sekarang akan berkubang untuk menghormati. Mereka baru saja memenangkan debat esoterik, tetapi apakah itu pencapaian yang luar biasa untuk membuat seluruh Tianyu ambil bagian dalam upacara penghargaannya? Beberapa klan kecil, menunggu dalam dingin menggigit di luar gerbang, memohon untuk berbeda. Mengapa kita tidak mendapatkan perlakuan seperti itu? Banyak klan yang berkumpul di depan gerbang istana kekaisaran memberi makan rumor saat mereka berdiskusi. Beberapa iri dan beberapa kagum, tapi apa yang mendominasi semua orang adalah rasa hormat. Itu belum pernah terjadi sebelumnya dan kesulitannya bisa dibayangkan. Sebuah klan tingkat ketiga, pada waktu mereka, memasuki peringkat rumah dan bahkan menerima persetujuan keluarga kekaisaran. Karena klan tingkat ketiga bisa sangat pekerja keras, klan rendahan lainnya tidak punya alasan untuk mandek dan bersaing dengan status quo. Tuan muda, tunggu. Di antara kerumunan yang padat, seorang pemuda yang sombong dan gagah, mengenakan topi sarjana, terus berjalan bahkan ketika siswa magang di belakangnya berteriak. Dia hanya berhenti ketika dia sampai di depan kerumunan orang. Matanya bersinar seperti bintang, melihat sekelilingnya. Aku akhirnya keluar. Tuan muda, kita harus kembali atau aku akan dihukum. Anak itu meremas di depan juga, wajahnya yang imut dan licin membuatnya sangat menggemaskan. Tuan muda hanya tersenyum. Saya sudah lama terjebak di rumah. Sekarang aku keluar, waktu untuk bersenang-senang. Kenapa aku harus kembali sekarang? Ini adalah upacara penghargaan rumah ke-8 Istana Kekaisaran, acara milenium. Terakhir kali ini terjadi adalah pada pendirian kekaisaran. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang membuat rumah ke-8 ini begitu besar, begitu kuat untuk membuat yang mulia melanggar konvensi 1000 tahun. Melihat sekeliling, yakin bahwa tidak ada yang memperhatikan selip lidahnya, pemuda itu menjulurkan lidahnya dan tersenyum. Anak itu bahkan lebih putus asa. Tuan muda, Anda sudah bersenang-senang selama 4 jam. Sudah waktunya kita kembali, atau dengan amarahmu, kami tidak akan lolos dengan hukuman sederhana jika terjadi sesuatu. Berhenti mengoceh. Tuan muda itu memukul kepala anak itu, kesal. Kamu berani berbicara denganku seperti ini. Ketika saya kembali, itu tongkat untuk Anda. Lalu kenapa kau membawaku bersamamu? Untuk menghukumku. Jika sesuatu terjadi padamu, nyawaku jadi taruhannya. Anda, tuan muda itu melotot, marah. Apakah dia selemah itu untuk tidak selamat dari satu pukulan di depan begitu banyak orang? Melihat bagaimana dia ingin menyelinap pergi sepanjang waktu, dia seperti seorang pedagang manusia. Apakah dia tidak berguna? Yang mulia, putra mahkota, telah tiba. Dengan teriakan tajam, kereta halus memasuki mata semua orang. Begitu berhenti, seorang pemuda yang anggun dan bermartabat mengenakan jubah emas dengan 4 cakar naga di atasnya melangkah keluar. Para penjaga emas ungu bergegas maju untuk menghindari klan, membentuk jalan selebar 3 meter. Putra mahkota berjalan di depan menuju gerbang istana kekaisaran. Sial, kakak tertuanya. Jangan biarkan dia menemukan kita. Tuan muda menundukkan kepalanya dan menarik anak itu ke kerumunan. Anak itu hanya bisa mengikuti. Putra mahkota tiba-tiba berhenti, lalu membungkuk ke sekelilingnya untuk meminta maaf. Sebelum 7 rumah tiba, kami tidak dapat membuka gerbang. Saya sangat menyesal membuat semua orang menunggu di sini dalam angin yang menggigit dan dingin yang menusuk. Mohon terima permintaan maaf saya yang tulus. Putra mahkota membungkuk setengah. Kerumunan panik mengembalikan busur. Hati mereka tertuju kepadanya. Dia adalah sosok yang angkuh dan bijaksana. Dia yakin akan pergi ke berbagai tempat. Hahaha, kakak tertua kembali baik. Apakah Anda mendapatkan beberapa poin simpati? Beberapa kata yang agak tajam dan berbisa bergema. Orang-orang mencambuk kepala mereka untuk melihat siapa yang berani begitu kasar terhadap putra mahkota Tianyu. Apa yang mereka lihat adalah seorang pemuda murung yang sangat mirip dengan putra mahkota. Dia mengenakan jubah cakar naga yang sama, hanya saja dia hanya memiliki 3. Orang-orang menyadari bahwa dia adalah saudara putra mahkota Yuan Bo, pangeran kedua Yuan Yong. Putra mahkota menatapnya datang dengan sedikit kemarahan. Kakak kedua, apa yang kamu sarankan?
Setiap klan di Tianyu telah berkumpul di ibu kota kekaisaran besar kami atas undangan keluarga kekaisaran. Bukankah seharusnya aku, putra mahkota, menunjukkan kepada orang-orang ini yang berkumpul di sini di tengah angin yang bertiup kencang dan dingin yang menusuk hati? Hanya tindakan. Anda pikir mereka layak diundang? Itu adalah dekret kekaisaran. Mereka harus datang. Yuan Yong mengirim pandangan mengejek ke semut. Kakak laki-laki, bagaimana bisa seorang pria dan simpatisan yang tidak tegas sepertimu menjadi pemimpin bangsa ini selanjutnya? Petik 2. Kakak kedua, dengan memperlakukan orang-orang Tianyu seperti ini, bagaimana Anda akan memerintah dengan adil? Bagaimana Anda akan mendapatkan rasa hormat mereka? Inilah mengapa ayah kekaisaran tidak menjadikanmu putra mahkota. Putra mahkota melotot. Mata Yuan Yong menyemburkan api pada saat ini, wajahnya nyaris tidak berhenti meledak. Yuan Bo, jangan merendahkanku. Berdasarkan kebijaksanaan dan pendekatan, saya tidak berbeda dari Anda. Bukankah itu semua karena Anda datang ke dunia ini setahun sebelum saya sehingga Anda mendapatkan gelar yang begitu mulia? Bukan karena kamu anak sulung. Selain itu, aku sama mampunya denganmu untuk menjadi putra mahkota. Putra mahkota tergagap, tetapi pada akhirnya menghela nafas. Kakak kedua, jadi ini yang mengganggumu. Inilah mengapa kamu selalu menatapku dengan permusuhan sejak kita masih muda. Tapi apa yang Anda ingin saya lakukan? Ini adalah pekerjaan pemeliharaan. Saya tidak bisa mengubah dunia. Jika saya bisa, saya sudah lama memberikan gelar putra mahkota kepada saudara saya ini. Sofisme. Siapa yang tidak ingin menjadi kaisar? Bahkan Regent Estate itu telah diaduk selama berabad-abad, namun Anda, Banci, ingin menyerah. Yuan Yong menggeram. Tapi aku tidak membutuhkanmu untuk menyerahkannya. Aku akan mengambil milikku untuk diriku sendiri. Putra mahkota menatapnya lama dan menghela nafas, merasa jengkel. Kemudian, suara yang sangat familiar datang. Dengan itu, orang-orang mulai merasakan bumi bergetar, seorang pria sebesar gunung, terengah-engah dan berkeringat, bergemuruh dengan setiap langkah saat dia berjalan. Dia berkeringat, tetapi sangat bahagia. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Saya sangat merindukanmu. Dia adalah satu-satunya, pangeran ketiga Tianyu, Yuan Chong. Dia langka di dunia kultivasi ini yang dipenuhi dengan tubuh yang terlatih dan bugar, salah satu dari sedikit orang gemuk. Tuan muda bersembunyi di antara kerumunan dan anak itu memegangi kepala mereka. Saudara ketiga, tidak bisakah kamu menghilangkan lemak itu sedikit? Setiap kali Anda keluar, Anda menakuti semua orang. Aku bahkan tidak ingin terlihat di sekitarmu. Yuan Yong melirik bak lemak babi dengan kebencian. Astaga, babi ini belum meninggalkan ibu kota kekaisaran. Apa yang dia lakukan di sini? Hahaha, dia pasti sudah menyelesaikan misinya dan ayah kekaisaran menyuruhnya kembali. Dengan upacara penghargaan rumah bangsawan ke-8 yang sangat penting bagi adik laki-laki ketiga untuk hadir juga. Petik 2. Putra mahkota keluar dengan tangan terbuka dan tersenyum. Hahaha, saudara ketiga, selamat datang kembali. Kakak tertua. Dengan teriakan kegirangan, Yuan Chong melompat ke pelukan putra mahkota dan mendarat dengan keras. Pada saat yang sama, suara gertakan menandai rintihan putra mahkota saat trotoar di bawahnya retak. Yang mulia, putra mahkota. Pengawal putra mahkota bergegas mendekat, melihatnya memeluk sepotong besar daging. Saya baik-baik saja. Sambil menggelengkan kepalanya, putra mahkota memasang senyum meyakinkan. Aku adalah kultivator tahap tempering tulang lapisan ke-9, tapi, bahkan aku tidak bisa memeluk adik laki-lakiku. Menabrak. Dengan suara lain, wajah putra mahkota memucat dan dia menatap saudara ketiganya dengan mata berbinar. Saudara ketiga, apakah kamu bertambah berat? Hanya sedikit. Bulan lalu beratku 375 kg, tapi minggu ini beratku 400. Pasti karena perjalanan yang membuatku mendapatkan begitu sedikit. Wajah semua orang berkedut. Pangeran ketiga benar-benar eksentrik. Di mana Anda dapat menemukan begitu banyak lemak di dunia? Oh, benar, kakak tertua, apakah kamu baik-baik saja? Yuan Chong bertanya, melihat wajah kakaknya yang berkeringat. Dengan senyum sedih, putra mahkota memohon. Kakak ketiga, bisakah kamu turun dulu? Pinggangku membunuhku. Kerumunan tercengang selama 2 detik penuh. 353. Hahaha, saudara ketiga, mereka mengatakan Huang Pu Qingtian adalah monster, tapi menurutku kamu adalah monster terbesar di antara mereka semua. Saya telah melihat Anda terus-menerus bergerak beberapa tahun ini, jadi kenapa berat badan Anda malah bertambah? Yuan Yong memandang kedua bersaudara itu keluar dari pelukan dan mengejek yang dengan pinggang berderit. Bagaimana denganmu putra mahkota? Selalu berpose di sekitar akhirnya mengambil korban. Putra mahkota menjadi marah tetapi pada akhirnya menghela nafas, menekankan bahwa adik lelaki itu tidak mengerti rasa sakitnya. Yuan Chong memelototi. Kakak kedua, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tetapi tinggalkan kakak tertua.
Simpan itu. Aku tidak menyukaimu karena menurutku gumpalanmu itu merusak pemandangan. Apalagi, ini benar-benar menjijikkan. Mata Yuan Yong berkilauan karena haus darah. Putra mahkota dan Yuan Chong ingin menanggapi, tetapi malah menghela nafas. Tuan muda yang bersembunyi di antara kerumunan memerah, ingin pergi ke sana dan memberinya pukulan. Kakak kedua terlalu berlebihan. Kakak tertua selalu rendah hati dan memikirkan kebaikan orang banyak. Namun saudara kedua saya selalu mengeluh. Saya harus pergi ke sana dan memberinya sebagian dari pikiran saya. Tuan muda, berhentilah membuat masalah. Jika ada yang tahu kamu menyelinap keluar, aku juga akan jatuh. Anak itu menariknya. Saat itu, teriakan datang dari kerumunan. Lihat, lembah neraka telah tiba. Semua orang berbalik untuk melihat sekelompok pria berjubah abu-abu dengan Yu Wanshan sebagai pemimpin. Dia diapit oleh para tetua dan seorang pria muda yang mencolok dengan mata tegas. Dia adalah pikiran tercerdas lembah neraka, murid terakhir Yu Guiqi, Yu Ming. Di belakang mereka ada 4 tetua kuat yang membuat ketakutan di hati orang lain hanya dengan pandangan sekilas. Satu pemikiran dari mereka bisa memusnahkan mereka semua. Ini adalah 4 yang mulia lembah neraka. Dulu ada yang kelima, tapi yang satu itu jatuh dalam pertempuran di Wingeze City. Ini membuat kebencian Yu Wanshan terhadap Zhuo Fan mencapai tulang yang dalam. Dia tidak hanya membunuh begitu banyak tetua tetapi bahkan membunuh salah satu yang mulia. Satu-satunya alasan mereka tidak berbaris di Wingeze City untuk membunuh klan Luo adalah karena mereka tahu itu akan sangat bodoh. Siapa yang peduli dengan pembatasan beberapa keluarga kekaisaran? Selemah mereka hanya bisa bertahan. Vali Lord Yu, lama tidak bertemu. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda di sini secara langsung. Putra mahkota menangkupkan tangannya. Yu Wanshan membalas sapaan itu sambil tersenyum. Yang mulia terlalu baik. Vali Lord Yu, bagaimana kabarmu selama 3 hari terakhir? Pangeran kedua Yuan Yong berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Alis putra mahkota berkedut dan Yu Wanshan mengerutkan kening saat dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, terima kasih pangeran kedua atas perhatianmu. Saya baik-baik saja. Oh, sudah hampir waktunya gerbang dibuka. Aku akan masuk dulu untuk bersiap. Takut mengatakan lebih dari yang diperlukan, Yu Wanshan datang dengan alasan untuk melepaskan diri dan berjalan ke gerbang. 9 gerbang memiliki kepentingan khusus, penjaga 9 naga. Dalam setiap peristiwa besar, klan Tian Yu berkumpul di depan gerbang ini dan 9 gerbang dibuka pada saat yang bersamaan. Kaisar berjalan melalui yang tengah, sementara yang lain disediakan untuk rumah dan pangeran. Ini menunjukkan kepada publik bahwa 7 rumah dan keluarga kekaisaran adalah sama, dengan klan lainnya mengikuti di belakang. Kali ini kaisar akan menunjuk rumah ke-8 jadi tentu saja gerbang terakhir yang disegel sekarang disediakan untuk klan Luo. Pada saat pembukaan, klan yang membuat pilihan rumah mana yang akan diikuti akan berdiri di depan gerbang masing-masing. Tetapi karena sebagian besar dari 8 rumah terlambat, Yu Wanshan mengatakan bahwa dia akan bersiap-siap untuk masuk adalah alasan yang jelas bahwa dia menghindarinya. Ketika mereka tiba di depan gerbang, Yu Wanshan melihat kembali ke pangeran kedua dengan marah, hajingan busuk itu. Apakah dia kehilangan akalnya dan menjadi begitu impulsif? Bukankah dia dengan jelas menunjukkan kepada semua orang bahwa ada sesuatu yang terjadi antara dia dan kita? Hahaha, Tuan Lembah, santai. Jika dia cerdik, kemitraan kita akan dalam bahaya. Sikapnya yang gegabah itulah yang membuatnya menjadi pion yang luar biasa. Dengan senyum bengkok, Yu Ming berkata, dia hanya ingin memamerkan kekuatannya di hadapan putra mahkota. Biarkan dia. Tapi bagaimana dengan rencana rahasia kita? Apakah mereka tidak akan terekspos? Yu Wanshan mendengus. Yu Ming menggelengkan kepalanya. Vali Lord, tidak perlu marah karena semuanya akan terungkap. Dan dalam situasi saat ini, sisa klan akan mengambil jalan yang sama seperti kita. Setelah klan Luo menjadi rumah ke-8, mereka akan berubah menjadi kekuatan terakhir dan akan mengubah kekaisaran menjadi negara tripartit. Pada saat itu semua orang akan terikat. Untuk memecahkan kebuntuan, bersaing untuk tahta akan menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Sisi yang mengendalikan kaisar masa depan akan menjadi orang yang menggunakan keluarga kekaisaran untuk menghancurkan rumah-rumah lain. Langkah terakhir adalah menyingkirkan kaisar boneka dan menguasai dunia. Apakah ini apa yang kamu maksud dengan bermain untuk masa depan, menyipitkan mata? Yu Ming mengangguk. Benar. Yu Wanshan tersentak dan mengangguk. Jadi bahkan dengan pangeran kedua yang impulsif, sifat impulsifnya inilah yang membuatnya menjadi bahan pion kelas A. Adapun putra mahkota, tidak ada yang bisa mengukurnya. Yu Wanshan menemukan Yu Ming lebih dapat dipercaya sekarang. Di lokasi lain, putra mahkota mengerutkan kening pada Yuan Yong. Kakak kedua, ayah kekaisaran telah memperingatkan kita untuk tidak terlalu dekat dengan rumah-rumah. Anda, putra mahkota, Anda adalah kaisar yang sah, jadi tentu saja Anda akan mendengarkan.
Anda hanya perlu menunggu singgasana jatuh di pangkuan Anda. Tapi tanpa kekuatan apapun di belakangku, bagaimana aku bisa memperjuangkannya? Sudah kubilang, aku akan mengambil semuanya darimu, hahaha. Yuan Yong terkekeh. Mata putra mahkota berkilat haus darah, meskipun tersembunyi jauh di balik fasadnya. Yuan Chong datang ke samping putra mahkota dan menggerutu. Kakak kedua, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Secara terbuka menentang dekrit ayah kekaisaran. Aku akan memberitahumu. Tapi pemandangan kecantikan yang memesona membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia melupakan semua tentang saudara laki-lakinya dan berlari ke arahnya sambil tertawa. Kakak Kui, kamu di sini. Sudah lama sekali, apakah kamu merindukanku? Kedua bersaudara itu tercengang dan menghela nafas. Saudara ketiga kami benar-benar gemuk langka, yang bermata bintang langka. Gadis itu telah menendangnya 108 kali namun dia masih tidak bisa melepaskannya. Orang-orang paviliun naga terselubung mendekat. Paviliun Lord ada di depan, diapit oleh para tetua, 5 variables mengikuti mereka, dan terakhir, generasi muda. Salah satunya, tentu saja, adalah target fantasi muda gemuk Yuan Chong, Long Kui. Yuan Chong sedang memalu bumi dengan setiap langkah, meluncur ke depan seperti gunung yang tidak terkendali. Setelah salam singkat untuk Long Yifei dan yang lainnya, dia pergi ke sisi Long Kui, membuatnya muak. Pria ini semakin gemuk, dia tidak manusiawi. Hahaha, saudari Kui, apakah kamu baik-baik saja? Yuan Chong meraba-raba jarinya yang tebal, menatapnya dengan malu-malu. Long Kui memelototinya. Kupikir aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa aku menyukai orang lain. Untuk apa kau bertahan di sekitarku? Maksudmu saudara Zuo Fan? Hahaha, kami membicarakannya. Anda hanya menggunakan dia sebagai alasan. Kami bahkan menjadi saudara angkat setelahnya. Dan saudara laki-laki tidak mengejar istri orang lain. Yuan Chong menjilat bibirnya dan terkikik. Long Kui mengejek. Dan bagaimana jika apa yang saya katakan itu semua benar? Yuan Chong membeku dan menatap matanya, tetapi tidak dapat menemukan satu kebohongan pun. Mengabaikannya, Long Kui meninggalkannya di sana dan kembali ke rumahnya. Setelah bertukar salam dengan 2 pangeran lainnya, mereka berjalan menuju gerbang. Hanya Yuan Chong yang tertinggal di sana kesepian dan tersesat. Lalu alisnya berkerut. Rumah-rumah lainnya tiba satu persatu dengan para tetua, yang dimuliakan, dan yang lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketiga rumah itu memiliki 4 venerables, sementara Drifting Flowers Edifices hanya memiliki 3, menjadikannya yang terlemah. Dan untuk beberapa alasan, edifice Lord Chu tidak terlihat, dengan pengawas Iris dan nenek memimpin rumah mereka. Orang-orang tidak punya waktu untuk asumsi sebagai tamu kehormatan muncul. Mereka langsung menarik semua mata. Bahkan dengan banyak klan melihat kinerja klan Luo dalam debat esoterik, sebagian besar tidak. Mereka semua sekarang ingin melihat sekilas kekuatan klan Luo dan apa yang menjadikannya rumah ke-8. Terutama pemuda yang bersembunyi di keramaian. Dia menyaksikan dengan penuh semangat. Mereka mengatakan pelayan klan Luo adalah orang yang bodoh, yang mana dia. 354. Ketuk. Dengan gaya berjalan yang mantap, klan Luo berjalan maju. Yang pertama adalah Luo Yunchang dan Luo Yunhai, para pemimpin klan Luo. Tepat di belakang mereka adalah Kapten Pang, Lei Yuting dan orang-orang penting lainnya. Dan akhirnya Li Jingtian dan Lei Yuntian, para tetua. Jelas sekali bahwa klan Luo hampir tidak memiliki penatua, hanya 2, dan kekuatan mereka jauh lebih lemah. Hanya kekuatan Li Jingtian yang menggerakkan hati manusia. Namun cara Lei Yuntian, seorang ahli surga yang mendalam di lapisan kelima berdiri di sebelah Li Jingtian, itu seperti seekor semut yang berbaris berdampingan dengan seekor gajah. Yuan Yong hanya meremehkan mereka. Lemah. Apakah itu terlihat seperti rumah ke-8 bagi Anda? Bukankah mereka hampir tidak memenuhi syarat hanya dengan satu ahli Radiant State puncak? Petik 2. Kakak kedua, jangan katakan itu. Klan Luo telah menjadi klan tingkat ketiga baru-baru ini. Tetapi dalam 10 tahun terakhir mereka telah tumbuh begitu banyak untuk mencapai ini. Apa yang Anda katakan tentang itu? Yuan Chong kembali ke saudara-saudaranya, dan meskipun sedih, dia mengagumi klan Luo. Putra mahkota sedikit mengernyit. Kakak ketiga, saya harus mengatakan, ini adalah keanehan yang sangat langka dan sulit didapat. Tapi cara mereka berkembang tampaknya miring. Apakah kalian pikir klan Luo hanya memiliki satu ahli Radiant Stage? Ketika saatnya tiba mereka harus melawan rumah-rumah lain dan satu-satunya pertahanan mereka adalah berperang, bukankah mereka akan dibiarkan terbuka lebar untuk diserang? Dibandingkan dengan rumah lain, klan Luo akan menjadi yang tercepat jatuh. Klan ini benar-benar luar biasa, tetapi terlalu dini untuk disebut rumah. Yuan Yong memperhatikan kelompok yang mendekat dan menghela nafas. Ini bukan urusan kami tetapi untuk dipikirkan oleh anak Zuo Fan itu. Zuo Fan, putra mahkota dan pangeran kedua mengangkat alis. Yang pertama cukup bersemangat. Saya pernah mendengar tentang dia.
Klan Luo telah berhasil melihat hari ini semua karena dia. Dia jenius tidak seperti Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang. Menatap klan Luo, Yuan Yong meludah. Aku juga pernah mendengar tentang dia. Sejak dia muncul, dia telah membalikkan Tian Yu dan bahkan bertarung melawan 7 rumah. Dalam debat esoterik, dia sendirian bertarung melawan tim 4 Huang Pu Qingtian, membuat namanya terkenal. Klan Luo sekarang dapat berdiri sejajar dengan 7 rumah semua karena 2 pilarnya. Pengurus Zuo yang tajam dan Li Jingtian yang perkasa. Yang mana Zuo Fan? Yuan Yong meneliti klan Luo untuk mencari pertanyaannya. Putra mahkota juga waspada. Hanya Yuan Chong yang telah menjadi saudara angkat dengan pria itu yang berkata sekilas. Dia tidak ada di sini. Apa, pada malam upacara penghargaan mereka, pelayan mereka masih tidak muncul. Keduanya berseru. Mengangkat bahu, Yuan Chong berkata. Begitulah dia. Dengan kata terakhir itu, dia pergi ke Luo Yunchang dan menangkupkan tangannya. Keduanya bingung dan bahkan lebih ingin tahu tentang Zuo Fan. Tapi putra mahkota masih pergi untuk menyambut klan Luo. Hanya Yuan Yong yang meremehkan mereka dari jauh. Dia tidak peduli sedikit pun jika klan Luo menjadi rumah ke-8. Dia hanya tahu satu fakta. Perbedaan aneh mereka dalam peringkat meyakinkan bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka hancur. Dan dia tidak punya niat untuk bergaul dengan klan yang akan segera mati. Tuan muda di kerumunan menjulurkan kepalanya dan mengamati detail klan Luo. Siapa Zuo Fan? Mengapa tidak satu pun dari mereka terlihat seperti rumor? Apa mungkin dia pria itu? Pemuda itu menunjuk Yan Fu. Anak di sebelahnya memandang dengan jijik. Tuan muda, pria itu benar-benar terlihat adil tetapi tidak ada yang sama. Bagaimana bisa? Aku mendengar anggota klanku mengatakan bahwa pelayan klan Luo itu kejam dan jahat, tidak seperti anak laki-laki cantik itu. Belum lagi dia adalah orang tertinggi di klan Luo yang bahkan ahli Radiant Stage dengarkan. Sementara anak itu hanya tahu bagaimana menggelengkan kepalanya, tidak berbicara sepatah kata pun kepada kedua tetua. Bagaimana itu jahat? Jika dia memang monster yang diisukan, putra mahkota tidak akan berani mengabaikannya. Tuan muda itu tercengang, lalu mengangguk. Kakao cukup pandai dalam deduksi. Siapa yang tahu Anda memiliki kepala yang baik di pundak Anda? Hehehe, tuan muda melebih-lebihkan. Anak itu terkikik, pipinya merona. Tapi jika dia bukan Zuo Fan, lalu siapa itu? Yang lain juga tidak terlihat seperti itu. Melihat tuan mudanya begitu fokus, anak itu mengangkat bahu, tidak yakin juga. Lihat, Regent Estate ada di sini. Sebuah teriakan menarik perhatian semua orang. Bahkan perhatian putra mahkota, yang sedang mengobrol dengan klan Luo. Satu tatapan itu membuat semua orang terengah-engah dan mendorong ketakutan ke kaki mereka yang lemah. Sebuah kelompok dengan pakaian emas berjalan dengan Huang Pu Tian Yuan di depan. Di sebelahnya adalah pelayan mereka, pikiran terbesar kedua Tian Yu, penakluk tak terduga Leng Wuchang. Berikut ini adalah para tetua surga yang mendalam, jumlahnya 50, melepaskan aura perkasa mereka. Namun itu hampir tidak mengesankan. Apa yang membuat semua orang begitu terkejut adalah kemungkinan yang mulia. Sebanyak 30 orang memancarkan kekuatan luar biasa. Salah satu dari tatapan mereka sudah cukup untuk meruntuhkan segalanya ke tanah. Putra mahkota menelan ludah pada tampilan yang mencolok. Dia tidak pernah membayangkan kekuatan Regent Estate akan mencapai ketinggian seperti itu, hampir mengejar keluarga kekaisaran. Pangeran kedua tercengang, rahangnya menggantung, matanya melotot, melupakan dirinya sendiri saat dia berbicara. Sial, itu yang kau sebut warisan berumur 1000 tahun. Bagaimana klan Luo pemula itu bisa dibandingkan? Li Jingtian memperhatikan mereka dengan tatapan dingin. Dia sangat jelas tentang kekuasaan Regent Estate, 15 dari yang mulia berada di bawah lapisan ketiga dari Radiant Stage, 10 di antaranya antara 3 dan 6, dan 5 di atas. Dalam aspek ini klan Luo tidak gagal. Saudara-saudara Luo melirik dan mengangguk. Semuanya tergantung pada pengurus Zuo dan yang lainnya jika mereka tiba tepat waktu. Putra mahkota minta diri dari klan Luo dan menyapa Regent Estate. Estate Lord Guangpu, saya percaya Anda baik-baik saja. Hanya berkat restumu, putra mahkota, aku baik-baik saja. Huang Pu Tian Yuan tersenyum. Saat itu, pangeran kedua melewatkan klan Luo dan bergegas ke Regent Estate sambil tersenyum. Paman kerajaan, sudah lama. Menyembunyikan penghinaan, Huang Pu Tian Yuan tersenyum. Terima kasih, pangeran kedua, atas perhatianmu. Regent Estate dan keluarga kekaisaran pada awalnya adalah kerabat jauh, tetapi keluarga kekaisaran memiliki martabatnya. Itu tidak akan berubah bahkan di antara kerabat. Jika ada yang ingin mendekat dan menggunakan cara pengelamatan seperti itu harus teman sebaya. Sama seperti bagaimana kaisar memanggilnya sepupu sementara tidak pernah merendahkan dirinya sendiri. Namun pangeran kedua ini telah berjalan dan memanggilnya paman kerajaan, nadanya kental dengan sanjungan. Siapapun yang memiliki telinga tahu bahwa dia menginginkan Regent Estate di sisinya.
Belum lagi pria itu telah langsung menuju Regent Estate, meremehkan klan Luo dan membuat mereka tidak puas. Contoh utama dari penguasa terburuk. Putra mahkota memelototi saudaranya, lalu menghela nafas. Kelompok Huangpu Tian Yuan hanya menghina pangeran kedua. Pikiran sempit, kurang ajar, ambisi buta, semua omong kosong, dan tidak mampu mencapai satu hal pun dalam hidupnya. Melirik Leng Wuchang, pikiran keduanya terhubung dan mereka tersenyum. Yang mulia, teman lamamu ada di sini. Mengapa kamu tidak pergi menyambutnya? Leng Wuchang menunjuk ke arah klan Luo sambil tersenyum. Huangpu Fenglei mengangguk dan menyeringai, berjalan ke klan Luo. Pakar top Regent Estate menarik tatapan saat dia berjalan. Li Jingtian tahu tujuannya dan melangkah keluar juga. Semua orang tahu yang terkuat dari dua klan sekarang berhadapan. Dengan Li Jingtian memunggungi Regent Estate, yang terakhir harus menyelesaikan aib ini atau itu akan menjadi noda pada nama mereka. Orang-orang menyaksikan dengan penuh perhatian saat keduanya semakin dekat. Bagaimana mereka akan menyelesaikan ini? Bahkan rumah-rumah lain menyaksikan. Sepertinya masalah antara dua pria yang mewakili konflik antara dua klan. Kekalahan pihak manapun berarti aib bagi klan mereka. Regent Estate tidak mampu untuk kalah. Regent Estate telah kalah dalam debat esoterik, tapi itu berkaitan dengan generasi muda. Sementara kalah di sini berarti warisan mereka selama 1000 tahun akan hancur, seperti juga mereka. Namun Regent Estate masih bersedia melakukan konfrontasi ini, yakin akan keberhasilan mereka. Memandang Li Jingtian, Huangpu Fenglei mencibir. Biduk gila Li Jingtian, kamu pernah kalah dariku. Bagaimana kalau menunjukkan kemajuanmu dari tahun-tahun terakhir ini, hahaha. 355. Keduanya berhenti 20 meter dari satu sama lain. Huangpu Fenglei memulai dengan ejekan. Hahaha, Li Jingtian, ketika kamu pertama kali datang ke Regent Estate, itu untuk seni tubuh Imperial Tyrant. Bagi Anda untuk mengkhianati kami demi klan Luo, itu pasti karena sesuatu yang serupa, kan? Lumayan, Li Jingtian terus terang. Sepanjang hidup saya selalu terobsesi dengan seni bela diri, semua untuk mengejar kekuasaan. Tapi kalian terlalu egois, tidak mau memberiku Imperial Tyrant Body Art yang lengkap. Jadi mengapa saya akan memberikan segalanya untuk Anda? Seni tubuh tirani kekaisaran kita adalah metode kultivasi peringkat yang tidak ada duanya di Tianyu. Pelatihan bahkan sebagian kecil dari itu akan bermanfaat bagi Anda seumur hidup. Tapi, untungnya, saya benar menilai Anda tidak dapat dipercaya dan menolak memberikannya kepada Anda. Atau hari ini akan menjadi cerita lain sepenuhnya. Huangpu Fenglei mencibir. Belum lagi saya mendengar Anda bergabung dengan klan Luo untuk hal yang sama yang tidak kami berikan kepada Anda, metode kultivasi, kan? Li Jingtian mengakui, di antara hal-hal lain. Tidak masuk akal. Di seluruh Tianyu, kualitas metode kultivasi kami adalah yang kedua setelah keluarga kekaisaran. Bisakah klan kelas 3 memberimu sesuatu seperti itu? Hahaha, hanya orang bodoh yang akan percaya itu. Apakah kamu tidak mendengar? Klan Luo memiliki pelayan ajaib. Dia memberiku sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu impikan. Li Jingtian berbicara kembali. Suara Huangpu Fenglei jatuh. Zuo Fan. Apa yang bisa dicapai oleh seorang bocah nakal? Dia hanya raja di antara scam. Dan karena kau sangat menghormatinya, kau membuatku penasaran untuk melihatnya sendiri. Tapi pertama-tama, mari kita lihat apa yang kamu terima dari klan Luo. Kekuatan Huangpu Fenglei melonjak dan 9 naga emas meraung saat mereka berputar di sekelilingnya. Dia bersinar dengan kekuatan dan kekuatan yang menghancurkan. Seni tubuh Imperial Tyrant dari Regent Estate terungkap dalam semua kemuliaan dan dilatih secara maksimal. Hahaha, waktu yang tepat. Sudah waktunya saya membayar kembali kebencian selama bertahun-tahun. Tertawa, Li Jingtian menjadi diselimuti energi gelap, ditelan dalam perut naga besar dengan mata merah yang haus akan pertempuran. Keduanya beberapa saat lagi dari pertandingan kematian. Putra mahkota terkejut dan bergegas maju untuk menghentikannya. Tetapi seorang pria berjubah emas menghentikannya sebelum dia mendapat kesempatan. Huangpu Tian Yuan tersenyum. Putra mahkota, mereka adalah ahli Radiant State Puncak. Demi keselamatan Anda, mohon menjauhlah dari yang mulia kami. Putra mahkota bergidik dan melihat saudara-saudaranya juga berada di belakang beberapa yang mulia dari Regent Estate. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas. Jelas bahwa Regent Estate tidak menginginkan campur tangan. Bahkan sebelum upacara penghargaan dimulai, dia ingin menunjukkan kepada klan Luo kekuatan kepala rumah. Tetapi dengan pertempuran besar yang berkecamuk di sini, bagaimana dengan reputasi keluarga kekaisaran? Pada saat kritis dan mengerikan ini, naga surgawi biasanya akan mengganggu, bukan? Putra mahkota tiba-tiba bergidik. Kenapa tidak ada naga surgawi di sekitar? Ini selanjutnya menunjukkan bahwa mereka telah merencanakan ini selama ini. Apakah ayah kekaisaran di balik ini? Kekhawatiran putra mahkota mereda saat dia melihat kedua petarung itu, bingung. Kaisar jelas bermaksud memuji klan Luo atas perilaku teladan mereka.
Tetapi membiarkan klan Luo dan Regent Estate bertarung di gerbang, dia tidak jelas apakah itu ditujukan untuk mempermalukan rumah baru atau menginjak sikap sombong Regent Estate. Meski begitu, menyerang Regent Estate tidak mungkin pada saat ini. Putra mahkota bahkan lebih bingung. Apa yang kamu lakukan, ayah kekaisaran? Hanya Leng Wuchang yang dengan tenang merawat janggutnya. Dia dengan mudah menduga bahwa sikap kaisar dengan klan Luo berubah sejak Zhuo Fan mendapatkan jiwa Vena Naga. Oleh karena itu upacara penghargaan ini adalah waktu yang tepat untuk menguji perairan klan Luo. Dengan bagaimana tindakan Zhuo Fan dalam beberapa tahun terakhir diselimuti misteri sehingga bahkan kaisar pun tidak tahu, dia merasa sedikit lebih dari sekadar kegelisahan. Contoh kasus, hanya dewa yang tahu kapan Li Jingtian beralih sisi, namun baru sekarang dia menunjukkan wajahnya. Dan kaisar tidak akan membiarkan ancaman yang layak berkembang biak. Jadi acara hari ini sudah diatur oleh Yang Mulia, dengan Regent Estate sebagai aktor utama. Karena kepentingan keduanya selaras, untuk menangkap rahasia kecil klan Luo. Di jantung ibu kota kekaisaran, di lantai atas restoran tertinggi, Fang Qiubai dan Sima Hui duduk. Mata mereka tidak pernah lepas dari 9 gerbang dan gelombang kekuatan yang datang dari sana. Fang tua, keduanya sekuat kita. Membiarkan mereka bertarung akan membuat ini di luar kendali. Sima Hui mengerutkan kening, memainkan bidak catur. Fang Qiubai memegang seruling baru sambil menggelengkan kepalanya, tersenyum. Ini perintah Yang Mulia. Biarkan mereka bertarung. Dan bahkan jika hal itu meledak di luar proporsi, kami memiliki Sanzi muda untuk menangani mereka, hahaha. Benar, pada akhirnya itu semua tergantung pada monster kecil itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Sima Hui menghela nafas. Tapi bukankah itu akan membuat kita sama sekali tidak berguna? Lihatlah kami, naga surgawi yang tak terkalahkan, pedang surgawi seruling giok dan petapa catur monokrom, sekarang direduksi menjadi peninggalan masa lalu, usang. Selain Huang Pu Fenglei, bahkan untuk Yang Mulia dari klan kelas 3 untuk mengungguli kita tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk pergi kemanapun kita inginkan di Tian Yu sekarang. Suasana hati Sima Hui merosot dan Fang Qiubai menggelengkan kepalanya. Kamu benar, tetapi meskipun demikian, baik itu Huang Pu Fenglei atau Li Jingtian, mereka berdua adalah orang yang berambisi pada masa itu. Terjebak adalah hal biasa. Tetapi jika seorang ahli baru dan yang akan datang tiba-tiba mencapai level kita, aku akan menghancurkan kepalaku dan mati. Sima Hui menemukan kebijaksanaan dalam kata-katanya. Mereka tidak lagi memilih untuk memikirkannya dan kembali menonton aksi itu terungkap. Klan-klan di antara penonton sangat senang dengan prospek pertunjukan yang bagus, tetapi sekarang mereka benar-benar ketakutan, bergegas ke sana kemari untuk berlindung. Yang perlu diperhatikan adalah klan-klan tertentu yang hadir di debat esoterik, yang benar-benar takut akan akibatnya. Mereka tahu lebih baik dari sebelumnya apa yang dimaksud dengan bentrokan antara kolosi. Mendekati adalah bunuh diri dan mendapatkan pukulan nyasar akan mengubur Anda. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan. Konon, saat keduanya mengukur aura dan kekuatan mereka, kerumunan menjadi liar dengan mengeluarkannya dari sana. Tuan muda di kerumunan itu tersandung dalam kebingungan tetapi tetap diam. Ketidaktahuan dalam dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian jubahnya ditarik oleh kerumunan yang bergegas, memperlihatkan tangan yang adil dan gelang giok yang mempesona. Tuan muda menangis, berusaha menutupinya, tetapi mungkin agak sulit dengan gerombolan yang panik berlarian. Pak, gelang itu jatuh dan mulai berguling-guling di tanah. Tuan muda panik dan mengejarnya. Gelang ibu kekaisaran. Tuan muda, jangan, itu terlalu berbahaya. Anak itu melihatnya bergegas setelah gelang bergulir, menuju pertempuran dua ahli. Mustahil untuk menghubunginya tepat waktu karena masa menyeretnya lebih jauh. Akhirnya, Tuan muda terjepit di antara orang-orang terakhir dan akhirnya menambah kecepatan, menangkap gelang itu sambil tersenyum. Tapi saat itu, kedua ahli itu bergerak. Dengan ledakan, mereka saling menyerang. Sementara pemuda itu berdiri di sana membeku, di tengah. Seni tubuh tirani kekaisaran. Naga iblis melonjak. Saat mereka meraung, kekuatan mereka mencapai masa bahkan sebelum mereka bentrok. Pemuda itu tidak punya waktu untuk menghindar, merasakan tekanan surgawi yang menekannya dan batuk darah. Angin kencang menerpanya, merobek jubahnya dan memperlihatkan pakaian mewahnya. Topi sarjana jatuh, mengalungkan rambut hitam panjang yang tergerai. Dia perempuan, Yongning. Ketiga pangeran berteriak, berhenti. Bukan karena itu banyak yang baik. Keduanya hanya mendengar raungan mereka sendiri. Ketika seorang ahli menyerang, dia tidak punya alasan untuk berhenti. Fang Qiubai dan Sima Hui melompat berdiri. Putri. Mereka bergegas menyelamatkan. Meskipun mereka tahu itu akan sia-sia. Bahkan mereka tidak bisa menyelamatkannya, terjebak dalam pusaran kekuatan yang lahir dari dua ahli puncak Radiant Stage yang bentrok. Li Jingtian dan Huang Pu Fenglei bahkan tidak pernah memikirkan gadis itu di sana. Bagi mereka, dia sama tidak pentingnya dengan semut. Yang mereka lihat hanyalah musuh mereka.
Mengaum, mengaum. Dengan dua naga mengaum, keduanya mempercepat. Para pangeran dan dua naga surgawi menyaksikan dengan mata merah. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana putri tercinta yang mulia berakhir di sini. Bahaya situasi akhirnya muncul di Yongning saat darah menetes dari mulutnya. Dia mirip dengan sampan di tengah badai, dengan dua ombak yang turun ke atasnya setiap saat untuk membuatnya kosong. Ketakutan mencengkeram hatinya saat dia bergetar seperti daun. Ibu, memeluk gelang itu, Yongning menangis dan menangis, bibirnya bergetar saat dia memohon. Seseorang, selamatkan aku. Tapi siapa yang bisa menyelamatkannya dari rahang kematian yang disebabkan oleh kekuatan dua ahli Radiant Stage yang saling berbenturan? Para pangeran berada di samping dalam ketakutan, kedua naga surgawi tahu itu tidak ada harapan tetapi masih mencoba menghubunginya, dan anak di antara kerumunan itu meratap. Putri. Namun tidak satu pun dari tindakan itu yang membantu. Kedua ahli akhirnya mencapai dia dengan mata haus darah. Tatapan mereka menusuk jantungnya saat pukulan mereka semakin dekat. Angin kencang menerpa wajahnya. Dia tahu ajalnya sudah dekat, di tangan mereka. Hatinya sangat menyesal, karena menyelinap keluar dari istana kekaisaran dan berakhir di sini. Tetapi di saat-saat terakhirnya, yang bisa dia pikirkan hanyalah ibunya yang mengawasinya dari atas saat dia mengangkat gelang itu dan berdoa. Ibu bilang ada seseorang yang akan melindungiku. Tolong, ayo selamatkan aku. Suara mendesing. Kemudian angin kencang dan tekanan menghilang, untuk memberi jalan bagi suara dingin yang melayang di telinganya. Nak, kelinci tidak punya tempat berkeliaran di mana binatang buas berkeliaran. 356. Menggigil, Yongning menyadari bahwa dia tidak terkoyak oleh dua kekuatan besar dan sebenarnya dibelai oleh angin sepoi-sepoi. Dia membuka matanya sedikit. Tapi apa yang dia lihat membuatnya menangis dan jatuh ketakutan. Di hadapannya ada seorang pria. Dengan bahu lebar, rambut putih melayang tertiup angin dan tatapan dalam yang memandang rendah semua ciptaan. Tetapi kejutan terbesar adalah bagaimana pria ini benar-benar menghentikan badai yang mengamuk yang dilepaskan oleh dua ahli Radiant Stage puncak. Tangan kirinya dipelintir menjadi cakar naga buas, memegang pergelangan tangan Li Jingtian tanpa cedera oleh energi hitam Li Jingtian yang mencoba memakannya. Sedangkan tangan kanannya membuat balok sederhana dengan telapak tangannya. Namun tindakan polos ini tampaknya mengandung kekuatan tanpa akhir karena 9 naga emas Huangpu Fenglei tidak bisa bergerak sedikit pun. Orang-orang berteriak kaget, melihat situasi berubah menjadi mustahil. Dua ahli Radiant puncak ditangani seperti sekelompok ayam. Huangpu Fenglei dan Li Jingtian kewalahan memperhatikan pria itu. Kemudian perasaan takut yang dulu hilang perlahan merayap ke dalam jiwa mereka. Mereka adalah ahli Radiant State puncak, tak kenal takut melawan musuh manapun di Tianyu. Tapi sekarang mereka berkenalan kembali dengan perasaan takut ini seabad kemudian oleh pria di depan mereka ini. Fakta bahwa kedua ahli puncak ini tidak dapat menandingi musuh mereka membawa rasa kehilangan yang mendalam bagi mereka. Mereka telah menjelajahi Tianyu sepanjang hidup mereka dan mencapai puncak kekuasaan, jadi dari mana datangnya orang ini yang bisa mengalahkan mereka? Belum lagi dia masih muda. Siapa kamu? Menyaksikan pemuda yang dikirim dari surga menahan cakar naga jahat, pipi Yongning memerah. Satu pertanyaan mengganggu pikirannya. Apakah ibu kekaisaran mengirimmu untuk melindungiku? Mengabaikan keterkejutan putri, tangan kanan pemuda itu bergerak dan Huangpu Fenglei dipaksa mundur dengan erangan. Gemuruh, trotoar runtuh, saat Huangpu Fenglei tergelincir ke belakang, meninggalkan bekas luka yang dalam. Dia hanya berhenti ketika dia berada di tempat aslinya, 10 meter jauhnya. Mengangkat kepalanya, wajahnya pucat. Dia baru saja menggunakan Imperial Tyrant Body Art, seni bela diri peringkat mendalam untuk menyerang, namun lawan dengan mudah mengambilnya dan bahkan mendorongnya kembali. Kekuatan apa yang dimiliki pria ini? Siapa si orang ini? Tidak memberinya waktu lagi, dia menatap Li Jingtian dan mendorong kembali cakar naga hitamnya. Penatua Li, kamu masih belum mundur. Itu membangunkan Li Jingtian. Apa yang terjadi terlalu mengejutkan dan dia menarik serangannya sekarang. Kemudian dia menunjukkan rasa hormatnya. Pengurus Zuo. Apa, Zuo Fan? Seolah sedang berlatih, putra mahkota, pangeran kedua dan Huangpu Fenglei berteriak. Mereka memandangnya seperti binatang kebun binatang. Mereka semua pernah mendengar nama mulia Zuo Fan, tetapi tidak pernah mengira dia akan menjadi orang yang sangat aneh. Apakah ada orang di dunia ini yang bisa menghadapi dua serangan puncak Radiant Stage? Leng Wuchang dan Huangpu Tian Yuan tercengang. Bagaimana monster itu bisa tumbuh begitu banyak dalam waktu kurang dari setengah tahun? Dia adalah makhluk yang sama sekali berbeda dari yang mereka lihat di debat esoterik. Kemudian wajah mereka berubah berat. Dengan bagaimana kekuatan sejati bisa menggulingkan apapun dan semakin Zuo Fan semakin kuat, semakin sia-sia upaya Leng Wuchang untuk menghadapinya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang pengkhianat Zuo Fan sejak awal. Ditambah kekuatannya dan mereka merasa tidak berdaya seperti saat menghadapi Gu Santong. Fang Qiubai dan Sima Hui berhenti di jalur mereka,
menyaksikan tercengang selama 2 detik sebelum wajah mereka tenggelam. Fang tua, haruskah kita menundukkan kepala dan jatuh? Pemuda hari ini tampaknya telah menyalip kita. Hari-hari sulit menunggu kita. Sima Hui menghela nafas. Wajah Fang Qiubai berkedut. Namun, satu hal harus dikatakan. Setelah ledakan kekuatan Zuo Fan, Kaisar harus mengubah rencananya untuk klan Luo. Mereka berdua yakin mereka akan lebih sering bertemu Zuo Fan di masa depan. Untuk keluarga kekaisaran, mereka siap menghadapi bahaya apapun, menanggung siksaan psikologis apapun yang membuat pemuda ini lebih kuat dari yang mungkin mereka alami. Dan sejak lahirnya naga surgawi yang agung, ini mungkin akan menjadi hal yang paling sulit. Zuo Fan, kamu datang. Luo Yunchang pindah dengan klan Luo ke sisinya. Melihatnya turun seperti dewa membuatnya senang, lalu dia melirik Yongning yang tercengang dan bertanya. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Yongning mengedipkan mata lama pada Zuo Fan sebelum dia bisa menemukan kata-katanya. Apakah kamu itu, Zuo Fan? Kamu 10 kali lebih tampan daripada rumor yang beredar. Wajah Zuo Fan berkedut, tetapi Luo Yunchang mendahuluinya saat dia berkata dengan dingin. Nona, tolong pikirkan dirimu sendiri. Pramugari Zuo bukan seseorang yang bisa Anda hubungi dengan santai. Tapi cara dia menjatuhkan dengan santai tidak seperti manusia manapun, hahaha. Sebuah tawa datang diikuti oleh segunung daging yang berlari kegirangan. Saudaraku, aku sangat merindukanmu. Dengan satu langkah terakhir, dia melompat ke Zuo Fan. Melirik, Zuo Fan hanya menendang bakso sejauh 2 meter saat mendarat dengan ledakan. Wajah tertutup debu, Yuan Chong memasang tampang anak anjing yang ditendang. Saudaraku, untuk apa kamu melakukan itu? Aku lebih suka tidak dihancurkan sampai mati, terima kasih. Zuo Fan memutar matanya. Siapa yang kamu coba mainkan di sini? Anda menghentikan 2 ahli Radiant State Puncak tetapi tidak dapat mengambil sedikit dari berat ekstra saya. Zuo Fan memiringkan kepalanya dan mengabaikannya, yang hanya membuatnya marah. Yongning memandang mereka sejenak sebelum berkata, Kakak ketiga, kamu kenal dia? Kakak ketiga, semua orang menatapnya tercengang. Luo Yunchang terkesiap. Kalau begitu kau, sang putri. Ya, Yongning mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menunjukkan wajah bangga. Tetapi ketika dia melirik Zuo Fan dan menemukan dia sama sekali tidak tertarik, suasana hatinya tenggelam. Yongning, bagaimana kamu bisa keluar? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda menyadari betapa berbahayanya itu? Yuan Bo bergegas mendekat dan menghukum adiknya, lalu membungkuk pada Zuo Fan. Terima kasih Tuan Muda Zuo atas penyelamatanmu yang tepat waktu. Saya. Zuo Fan sudah pergi, meninggalkan putra mahkota dalam posisi yang canggung. Dia kemudian memperhatikan bahwa Zuo Fan pergi ke arah Regent Estate. Apa yang akan dia lakukan? Bertarung. Semua orang menjadi bersemangat dan gugup. Apa yang mereka lihat ketika dia menghentikan Li Jingtian dan Huangpu Fenglei benar-benar luar biasa. Bagaimana Regent Estate, kepala 7 rumah yang tak tertandingi selama milenium terakhir, mengatasinya. Orang-orang sangat menantikan pertunjukan yang bagus. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Siapapun yang mengotak-atik rumah akan dimusnahkan. Tetapi beberapa tahun yang lalu, Zuo Fan mulai mengurangi kekuatan 7 rumah. Di luar 7 rumah, Tian Yu sekarang memiliki ke-8, klan Luo. Dan pelayan mereka, Soaring Demonic Dragon, adalah seseorang yang tidak ingin diuji oleh kedua rumah, sementara dia dengan senang hati menginjak kaki mereka. Terlebih lagi, klan Luo akan diakui secara resmi, mendirikan akar klan Luo untuk selama-lamanya. Setelah 1000 tahun yang panjang, jajaran rumah akhirnya akan didefinisikan ulang. Suara mendesing. Huangpu Fenglei melintas di depan Zuo Fan dengan wajah muram. Matanya menatapnya. Kamu Zuo Fan, apa yang sedang Anda coba lakukan? Regent Estate lainnya dalam siaga tinggi. Zuo Fan hanya tersenyum. Oh, tidak apa-apa. Pada hari yang baik ini, klan Luo menerima gelarnya dan aku berharap semua orang akan menjaga diri mereka sendiri, atau perang akan pecah. Perang. Klan Luo hanya memiliki Li Jingtian, apa yang bisa kamu lakukan? Klan pemula sepertimu tanpa warisan berani melawan rumah. Bagi saya, klan Luo hanya memiliki 2 orang. Tidak ada perang. Sungguh lelucon, hahaha. Huangpu Fenglei mengejek. Sisanya harus setuju. Masalah terbesar klan Luo adalah kekurangan tenaga, hanya Zuo Fan dan Li Jingtian adalah ahli yang hebat dan kuat. Tapi bawa mereka keluar dan sisanya akan menjadi hasil yang mudah. Mereka bahkan tidak berguna sebagai umpan meriam. Kelemahan klan Luo jelas terlihat oleh siapapun. Pangeran kedua mencibir. Pernah mendengar pepatah, Steno? Kalian berdua hebat tapi sisanya sampah. Setelah dikepung, sisanya akan jatuh seperti lalat. Zuo Fan mengejek. Orang fanatik bodoh, kamu pikir aku tidak punya cara untuk melawan warisanmu itu? Zuo Fan menunjuk ke langit. Makan matamu dengan kekuatan klan Luo, kekuatan untuk menghancurkan rumah manapun. Dengan suara yang tajam, gelombang kuat datang dari langit di atas.
357. Us. 7 sosok jatuh seperti meteor, menyebarkan energi biadab mereka di sekitar Zuo Fan. Kekuatan yang meluap bahkan membuat Regent Estate mundur. Dengan terkejut, mereka menyadari bahwa yang bisa mereka lakukan hanyalah menahan tekanan. Orang-orang menjadi pucat di tempat. Regent Estate memiliki 30 yang mulia, jadi mengapa mereka bahkan tidak bisa melawan ketika mereka memiliki keunggulan numerik. Namun, setelah melihat lebih dekat, mereka mendapat kejutan hidup mereka, dengan hati mereka mengancam untuk meledak keluar dari dada mereka. Dari 7 pendatang baru, hanya 1 yang merupakan ahli puncak surga yang mendalam, yang tidak mereka kenal. Tetapi 6 lainnya memiliki reputasi jahat. Bahkan sebagai kultivator pengembara, tidak ada yang berani menyentuh mereka. Leluhur yang mengamuk Qiu Yanhai, penyihir bulan es Sui Qingjian, apa yang kalian berdua lakukan di samping klan Luo? Mata Leng Wuchang bersinar dengan penyesalan. Regent Estate yang menginginkan mereka terlebih dahulu dan Leng Wuchang menemukan kekuatan mereka mengesankan. Seni untuk menyelaraskan api dan air sangat langka. Sayang sekali mengubur aset seperti itu. Dia pikir lebih baik membiarkan mereka pergi dan memikirkan cara lain agar mereka bergabung. Karena keduanya hampir tidak menjadi ancaman bagi Regent Estate. Tapi siapa sangka mereka malah berpihak pada Zuo Fan, menjadi musuh bebuyutan mereka. Jika dia tahu, dia akan memusnahkan mereka ketika dia punya kesempatan. Tapi siapa yang bisa melihat orang ini datang? Bahkan dia, penentang tak dikenal dengan rencananya yang sangat mudah, tidak pernah berpikir bahwa apa yang tidak bisa direkrut oleh Regent Estate, itu akan dilakukan oleh orang lain. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Sui Qingjian dengan mudah melihat dilemanya. Tuan Leng, apakah Anda menyesal tidak membunuh kami? Hihihi, sayang semuanya sudah terlambat sekarang. Pengurus Zuo jauh lebih kuat dalam hal ini. Dia benar-benar keji dalam perekrutannya. Aku merinding hanya dengan memikirkannya. Sui Qingjian bermain malu-malu dan memasang tampang tahu. Ini membuat Leng Wuchang gelisah. Sepasang masokis yang tidak tahu bagaimana menerima bantuan. Aku sadar aku terlalu baik padamu. Ya, apa yang tidak bisa kamu dapatkan, kamu hancurkan. Semakin berharga item, semakin logika ini berdiri. Karena ada kemungkinan besar ia akan kembali menggigit Anda, hahaha. Penatua Sui benar, disinilah kamu berada di bawahku. Zuo Fan terkekeh. Jika suatu hari kamu jatuh di tanganku, kamu akan mengalami kegagalan total. Itulah sebabnya sebagai sesama pelayan, saya dapat memimpin klan Luo ke ketinggian baru, sementara Anda hanya dapat membantu Regent Estate dengan memasak beberapa skema yang rumit. Inilah perbedaan antara penguasa dan menteri mereka. Dan inilah kekuranganmu, membawa kejatuhanmu. Sambil menyeringai, Zuo Fan menatap Leng Wuchang dan tertawa. Leng Wuchang hampir meledak karena marah, matanya merah. Untuk pertama kalinya, seseorang berani mengejeknya. Bahkan Suge Changfeng tidak berani berbicara dengannya seperti itu. Zuo Fan, meskipun menusuk kebijaksanaannya dalam ejekannya, namun pria itu bahkan tidak bisa membalas. Siapa yang membuatnya lengah dalam debat esoterik dan membunuh semua orang? Zuo Fan mengatakan itu seri pada saat itu tetapi jelas seperti hari Leng Wuchang kalah. Apa yang bisa dia katakan tentang itu? Kemarahan Leng Wuchang tumbuh dan berkembang, terengah-engah namun tidak dapat berbicara. Semua orang menatapnya tercengang. Pikiran terbesar kedua di Tianyu, Leng Wuchang, didorong mundur dalam kontes verbal dengan Zuo Fan. Wajah Huangpu Fenglei tenggelam, dan melihat kekuatan klan Luo, dia gemetar. Tetapi ketika dia melihat keempat pikmi itu, matanya menjadi serius. 4 setan penipu yang menjijikkan. Bukankah kamu berada di Thunder Swan Mountain, dikurung oleh Demon Seming Sekte? Apa yang kamu lakukan dengan klan Luo? Hihihi, Fogi tua, apakah kamu berbicara dengan kami? Violent Demon mengangkat dagunya. Bagaimana mungkin sebuah gunung bisa menampung 4 pahlawan iblis? Dengar, gunung tidak bisa menahan kita. Itu berlaku 2 kali lipat untukmu, hihihi. 3 lainnya melompat kegirangan. Sambil menyipitkan mata, Huangpu Fenglei berkata, oh, dan bagaimana jika saya memberitahu sekte perencana setan? Keempat pikmi itu menggigil di tempat, dipenuhi rasa takut. Huangpu Fenglei tersenyum di dalam sambil mengejek. Kamu pasti lolos dari penjaramu, kan? Jika aku melaporkanmu ke Demon Seming Sekte, bukan hanya kamu, tapi bahkan klan Luo akan. Aku ingin melihatmu mencoba. Zuo Fan memotongnya dengan cemoohannya. Keempat tuep ini ada di sini untuk membantu klan Luo atas perintah pemimpin Sekte Demon Seming Sekte, Xie Wuyue. Silakan, laporkan. Aku tidak akan menghentikanmu. Huangpu Fenglei tersedak oleh kata-katanya. Itu karena informasi Zuo Fan terlalu kredibel. Mengetahui siapa pemimpin Sekte Demon Seming Sekte, terbukti 4 Demon Seming dikirim untuk membantu klan Luo. Apakah itu berarti klan Luo memiliki salah satu dari 3 sekte penjaga kekaisaran, Demon Seming Sekte, di pihak mereka? Harapan apa yang mereka miliki dalam melawan klan Luo?
Bukan kesempatan bola salju di neraka. Bagaimana bisa sebuah rumah melawan sekte? Namun dia masih tidak mau mempercayai semua kata-kata Zuo Fan, menatap matanya untuk mencari jejak kebohongan. The Four Seeming Demons menatapnya dengan kaget. Wing Demon tidak bisa menahan rasa penasarannya saat dia berbisik. Pengurus Zuo, apakah itu benar? Zuo Fan mengangguk. Itu semua fiksi tentu saja. Xie Wuyue tidak tahu bahwa keempat orang itu bersama klan Luo. Tapi dia yakin Xie Wuyue tidak akan keberatan. Pemimpin sekte Demon Seeming Sekte bahkan menunggu 3 tahun sebelum membawanya ke sektenya namun tidak akan memberikan sedikit bantuan ini. The Four Seeming Demons, setelah mendapatkan jawaban mereka, sangat gembira. Mereka tiba-tiba berkumpul dan menyatukan pikiran kecil mereka untuk mengobrol sebentar. Mereka mengangguk dan kilatan ganas muncul di mata mereka. Keempatnya berubah menjadi asap hitam dan menyerbu ke Regent Estate. Huangpu Fenglei tersentak dan berteriak, "Awas, keempat orang ini sulit dihadapi." Terlalu sedikit, terlambat. 4 jejak asap hitam ditembakkan di Regent Estate Venerables. Dalam sekejap, Yang Mulia di lapisan keempat Radiant State dibawa ke langit. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, asap hitam menekan Yang Mulia, meskipun perjuangannya sia-sia. Suara tembakan terdengar jelas saat Yang Mulia meratap dan pecah menjadi 4. Darah memercik kemana-mana membuat semua orang ngeri. Sejak kapan ahli Radiant Stage lapisan keempat terpotong-potong dengan mudah? Hal-hal itu keji. Biarlah itu menjadi peringatan. Taktik persatuan mereka sulit untuk dipertahankan. Jangan biarkan mereka menjatuhkanmu, teriak Huangpu Fenglei, wajahnya muram. Dia telah menjelajahi Tian Yu pada hari itu dan mengetahui kekuatan mengerikan keempat iblis itu. Mereka kecil, tetapi keji dan berbahaya seperti iblis, belum lagi lebih kuat dari rata-rata ahli Radiant Stage. Seni kombinasi api dan air Qiu Yanhai dan Sui Qingjian dapat menahan 10 ahli Radiant Stage. Taktik persatuan 4 iblis dapat menangani 10 lainnya. Dan dengan orang-orang aneh seperti Zuo Fan dan Li Jingtian dalam campuran, dia menganggap mereka akan menangani 10 juga, masing-masing. Klan Luo sekarang dapat menangani 40 ahli Radiant Stage, 10 lebih banyak dari yang dimiliki Regent Estate. Ini adalah sesuatu yang tidak dilihat oleh siapapun di Regent Estate. Hanya dalam 10 tahun yang singkat, klan ini telah mencapai ketinggian yang menakjubkan. Putra mahkota, pangeran kedua, dan banyak lainnya tercengang. Siapa bilang klan Luo tidak punya warisan? Bahwa itu hanya dibuat oleh 2 orang. Dalam sekejap, semua tetua mereka sedang bertugas dan para ahli Radiant State ketakutan pada saat itu. Pemula apa? Mereka jelas merupakan klan yang bersembunyi selama 1000 tahun. Hihihi, kakek, bukankah kamu akan melaporkan kami? Kami tidak lagi takut padamu. Jika kamu masih punya nyali, lari dari kami 4 pahlawan iblis dan snitch. Asap hitam di udara mengeluarkan tawa Violent Demon. Huangpu Fenglei merasakan sakit kepala. Dia menempel di dekat Huangpu Tianyuan, saat yang terakhir dan Leng Wuchang memandang dengan khawatir. Keempat iblis itu terkenal jahat. Mereka adalah orang gila, melakukan apapun kapanpun, terlepas dari keadaan dan perintah. Mereka adalah ancaman yang lebih besar daripada Zuo Fan. Putra mahkota berlari ke Zuo Fan dan menangkupkan tangannya. Pengurus Zuo, hari ini adalah upacara penghargaan klan Luo. Anda tidak bisa menumpahkan darah. Tolong hentikan permusuhan, dan panggil kembali orang tuamu. Langit merah adalah langit keberuntungan. Kita harus membuatnya begitu dalam kenyataan juga. Kami akan mengubah upacara itu menjadi tanda kemakmuran. Zuo Fan melambai padanya dengan seringai jahat khasnya. Penatuali, siapa yang pertama kali menyerang? Kami melakukannya secara bersamaan. Tapi dia mengejekku duluan. Li Jingtian menjawab. Kalau begitu, kita tidak bisa kembali sebagai pengecut. Zuo Fan tertawa. Tetua, ini waktu pertunjukan. Zuo Fan memulai dengan tangan kirinya berubah menjadi cakar naga bumi sementara tangan kanannya bersinar. Li Jingtian menyeringai dan energi hitam berkeliaran. Sui Qingjian dan Qiu Yanhai berpegangan tangan saat api dan air menyatu, melepaskan gelombang demi gelombang kekuatan. Pada tampilan kekuatan dan melirik 4 titik hitam di langit, Huangpu Fenglei merasa ingin menangis. Apa yang salah dengan hari ini? Mereka hanya ingin memotong beberapa momentum klan Luo dan mengekang pembangunan rumah baru. Jadi bagaimana hal itu berbalik dengan kita dikekang? Belum lagi ini berhenti menjadi pemukulan belaka, mereka sudah memiliki korban. Jika ini terus berlanjut, iblis klan Luo akan membunuh mereka semua. Mereka semua berharap sekutu mereka akan mendukung mereka, tetapi lembah neraka, Pilking Hall dan Mary Woods, yang biasanya menyemangati mereka pada setiap kesempatan yang mereka dapatkan, sekarang mencari di mana saja kecuali di sini. Tidak ada bantuan yang datang dari mereka, itu sudah pasti. Perang klan Luo dan Regent Estate telah membuat mereka kehilangan terlalu banyak. Dan sekarang setelah klan Luo datang dengan kekuatan penuh, mereka akan lebih bodoh daripada batu yang terperangkap dalam pusaran pembantaian itu. 358.
Menatap rumah-rumah itu, orang-orang Regent Estate melihat sekeliling dengan tegang. Mereka benar-benar terikat di sini. Mereka memiliki angka, benar, tetapi musuh memiliki kualitas. Meskipun kurang dari 10, tetapi melawan mereka, mereka tidak berani membuat keputusan terburu-buru. Lebih penting lagi, mereka dipilih. Sendirian, mereka akan menjadi pilihan yang mudah. Bukan berarti pergi sebagai tim akan membuat banyak perbedaan ketika musuh menggunakan taktik persatuan. Mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Melihat 4 bola kegelapan di udara, lalu pada Zuo Fan yang menyeringai, hati Huangpu Tianyuan bergetar. Keempat iblis itu bergerak seperti hantu, sulit dipahami dan mematikan. Leluhur yang mengamuk dan penyihir bulan es bersatu memiliki kekuatan mereka yang berlipat ganda, dengan hampir tidak ada orang yang berharap untuk mendekati mereka. Biduk gila Li Jingtian tidak membutuhkan pengenalan dari tampilan menakjubkan sebelumnya, dan setara dengan yang mulia. Sedangkan yang terakhir, Zuo Fan, adalah yang paling aneh. Dia jelas memiliki kekuatan di luar Huangpu Fenglei. Dalam situasi tanpa harapan khusus ini, hasil terbaik adalah dengan kedua belah pihak mengalami kerugian besar dan tidak mendapatkan keuntungan yang jelas dari yang lain. Apalagi ketika warisan Regent Estate selama ribuan tahun dipertaruhkan di sini, akan dibakar habis. Dia tidak pernah berpikir atau berharap berada dalam krisis seperti itu. Bahwa selain keluarga kekaisaran, Tianyu memiliki rumah lain yang bisa mendorong mereka mundur. Hati Huangpu Tianyuan tercabik-cabik karena cemas. Dia terus menatap Leng Wuchang. Dia hanya tidak akan membiarkan Regent Estate jatuh di bawah kepemimpinannya, dia hanya tidak bisa menerimanya. Putra mahkota juga tegang. Kedua rumah ini akan saling menyerang, tanpa ada yang menengahi. Di mana naga surgawi sialan itu pergi? Apa yang akan menjadi pandangan publik keluarga kekaisaran ketika pertempuran habis-habisan terjadi di halaman belakang mereka? Atau halaman depan, tepatnya. Tepat di bawah hidung kaisar. Fang Qiubai dan Sima Hui sedang menonton dari jauh. Mereka kagum dengan kekuatan militer klan Luo, tetapi tetap diam. Menunggu percikan untuk meniup tempat ini setinggi langit. Adapun penonton, mereka cukup pintar untuk keluar dari sana. Dan hanya setelah semua tindakan pencegahan keamanan diambil, dan penutup yang sangat kokoh di depan, mereka mulai menikmati hiruk-pikuknya. Di satu sudut, mereka memiliki sebuah rumah dengan sejarah berusia 1000 tahun dan di sudut lainnya adalah sebuah rumah raksasa yang sedang naik daun. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Adapun siapa yang pada akhirnya akan dinobatkan sebagai kepala rumah tangga, klan dan sejenisnya. Mereka sangat menantikan untuk melihatnya. Klan umum bukan satu-satunya. Rumah-rumah lain juga tampak tegang, mengamati situasi yang berubah, atau berkembang. Kekuatan klan Luo mengejutkan mereka, yang membuat kontes rumah masa depan semakin membingungkan. Siapa yang akan menjadi pemenang terakhir? Sebelumnya, peluangnya adalah 70-30, menguntungkan Regent Estate. Tapi sekarang mereka terlihat cukup seimbang. Klan Luo telah memberi mereka kejutan seumur hidup. Mata Leng Wuchang berkeliaran dan kemudian menetap pada targetnya. Pengurus Zuo, apakah boleh melakukan ini? Kita berdua tahu bagaimana ini akan berakhir. Anda bukan orang yang berperang karena mengetahui ada pihak ketiga yang terlibat dan berisiko kehilangan segalanya. Bisa tidak? Zuo Fan mengejek dengan senyum samarnya. Matanya berkilat. Tuan Leng, ada perbedaan antara saya, Anda dan Zhuge Changfeng. Saya bukan hanya ada otak dan tidak ada otot. Terkadang saya menjadi sedikit gila, Anda tahu, itu normal. Aku yakin kamu sudah mengerti ini sekarang, setelah merasakannya di kulitmu sendiri, hahaha. Wajah Leng Wuchang berkedut dan kemarahan melonjak. Dia mengerti dengan baik. Zuo Fan mengisyaratkan debat esoterik di mana dia mengamuk. Pada saat itu Zuo Fan, dalam kegilaannya, melakukan balas dendamnya terlepas dari trik atau gambaran yang lebih besar. Dia cukup sombong saat itu, tapi sekarang, entah bagaimana, membuat semua pengetahuannya tentang pramugari menjadi kosong. Dengan kekuatan yang cukup, seseorang akan kehilangan akal, sedemikian rupa sehingga mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka akan rela jatuh selama mereka bisa mengalahkan lawan bersama mereka. Terhadap seorang pria tanpa pengekangan, semakin gila dia, semakin mengerikan dia. Tanpa apapun di dunia ini untuk mengikatnya, Anda tidak akan tahu ide gila apa yang akan dia buat selanjutnya. Dan itu adalah Zuo Fan. Jika balas dendamnya belum mereda kembali dalam debat esoterik, dia mungkin benar-benar terlibat dalam pertempuran ini, terlepas dari pihak ketiga. Maka mereka berdua akan kalah. Bagi klan Luo, sebuah rumah baru, itu adalah akhir yang cukup bagus. Sedangkan untuk Regent Estate, yang memiliki sejarah panjang di belakangnya, rasa dendamnya tidak bisa dibayangkan. Leng Wuchang menghela nafas. Lalu, apa yang bisa membuatmu mundur? Orang-orang Regent Estate tercengang. Leng Wuchang yang hebat sebenarnya sedang merundingkan persyaratan penyerahannya. Ini tidak pernah terjadi. Bahkan warga Regent Estate pun tidak pernah mengalami kasus seperti ini. Dia tidak akan pernah tunduk bahkan di depan Estate Lord.
Dengan seringai menyeramkan terpampang di wajahnya, Zuo Fan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memulai. Sejujurnya, kedua rumah kita sekarang berselisih karena ejekanmu. Jika Anda ingin menyerah, itu tidak bisa lebih mudah. Meminta maaf. Meminta maaf. Regent Estate menggigil sampai ke inti saat mereka semua balas melotot. Regent Estate telah menjadi kepala semua klan selama 1000 tahun. Semua tindakannya tidak tercela dan benar. Bahkan jika mereka tidak, siapa yang akan melakukan sesuatu? Namun sekarang, mereka diminta untuk meminta maaf. Bukankah itu penyerahan diri yang disamarkan dengan buruk? Bagaimana mereka bisa berani keluar ke dunia setelah ini? Bukannya Zuo Fan memprotes tentang bagaimana mereka marah. Untuk ketulusanmu, biarkan saja. Kamu ambil permintaan maaf itu dan tempelkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Kami lebih suka memilih kematian sebelum aib. Kau dan aku, iblis kecil, kita akan menyelesaikan ini di sini. Suara tua meludah saat dia menyerang. Dengan lonjakan kekuatannya, seseorang akan menempatkannya di lapisan ke-6 Radiant Stage. Jangan lawan dia sendirian. Leng Wuchang berteriak. Pria itu mendekati Zuo Fan, pancaran emasnya menyala, naga mengaum di latar belakang dan bahkan ruang menjadi kabur saat dia meninju Zuo Fan. Pria lain manapun di luar sana akan menjadi noda di tanah jauh sebelum dia bahkan dipukul, tetapi dia berurusan dengan Zuo Fan. Mengangkat lengan kanannya, cahaya merah menyala sesaat dan Zuo Fan menghentikan serangan begitu saja. Tinju perkasa itu dengan lembut mendarat di telapak tangannya. Sebelum dia bisa melakukan pukulan lagi, Sue Qingjian dan Qiu Yanhai menyerang dengan tangan bersatu. Seni hidup dan mati, api dan es digabungkan untuk melepaskan kekuatan yang tak terkatakan. Itu menembakkan cahaya putih yang menyilaukan menelan pria itu dan melontarkannya ke langit. Dengan ledakan yang cukup keras, langit itu sendiri berguncang, dan ahli Radiant Stage dirampok dari kesempatan terakhirnya untuk meratap, dihancurkan. Tidak ada tanda-tanda yang tersisa bahwa dia pernah ada. Satu pukulan. Terengah-engah bergema di mana-mana. Semua orang tahu kekuatan pasangan tua ini, tetapi harapan mereka hancur pada tampilan taktik persatuan. Ketakutan terukir di wajah mereka, terutama di Huangpu Fenglei. Bahkan dia tidak bisa menerima itu. Bagaimana klan Luo menjadi sarang monster? Li Jingtian menyeringai, mengambil sikap sombong saat dia mencela Huangpu Fenglei. Yang mulia, lihat itu. Itu sebabnya kami berpihak pada klan Luo. Huangpu Fenglei terperanjat. Apakah klan Luo memiliki metode kultivasi yang jauh lebih kuat daripada keluarga kekaisaran dan Regent Estate? Mereka harus mengevaluasi kembali kekuatan mereka jika itu benar. Hal ini sekaligus memupus harapan terakhir kemenangan yang dimiliki Regent Estate. Huangpu Fenglei memucat saat dia mengangguk ke Huangpu Tianyuan. Huangpu Tianyuan terkesiap, tinjunya terkepal, kuku menancap di telapak tangannya. Tetapi pada akhirnya, dia berteriak, "Semuanya, dengarkan." Dengan bibir gemetar, Huangpu Tianyuan merasa sangat sulit untuk membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata yang memalukan itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah membungkuk dalam-dalam. Jelas untuk melihat maksudnya, dan bahkan yang lain juga merasa sedikit terhina. Tetapi ketika mereka melihat Estate Lord mereka menundukkan kepalanya, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa dan membungkuk juga. Leng Wuchang merasakan jantungnya berdarah tetapi dia kehabisan pilihan. Ini adalah satu-satunya jalan keluar. Menyerah sebelum orang gila menemukan alasan untuk menjadi gila adalah hasil terbaik. Leng Wuchang membungkuk juga, berbicara untuk Huangpu Tianyuan. Pengurus Zuo, akulah yang menyinggungmu. Tolong maafkan saya. Setiap klan memandang mereka dengan tercengang. Kepala rumah, Regent Estate, menunduk di depan rumah baru. Ini belum pernah terjadi. Regent Estate tetap tegak bahkan di depan keluarga kekaisaran. Tetapi di depan Zuo Fan, mereka benar-benar menyerah. Ketiga pangeran itu terdiam. Ketenaran klan Luo telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Jadi kamu bisa belajar. Zuo Fan mengangguk, puas. Selama kamu tahu kesalahanmu dan mengingatnya untuk masa depan. 7, tidak, mulai hari ini seharusnya menjadi 8. Kepala 8 rumah bukan lagi Regent Estate, tetapi klan Luo. Petik 2. Zuo Fan selesai dengan tawa, menjentikkan jarinya dan putaran tumitnya sebelum pergi. 4 iblis perencana mendarat, bersama dengan para tetua lainnya. Semua orang berjalan dengan kemenangan menuju Luo Yunchang. Orang-orang yang menyaksikan keajaiban ini merasakan harapan melonjak di dada mereka. Sementara rumah-rumah lainnya sama sekali tidak bisa berkata-kata dan terpana bahkan untuk bereaksi. Kepala 7 rumah, Regent Estate, memiliki kue sederhana yang disodorkan ke tenggorokan mereka di depan seluruh kekaisaran. Dan bahkan gelar kepala mereka dicuri oleh rumah baru. Penatuacu, apakah itu sekutu kita? Seorang wanita di antara murid-murid Drifting Flowers Edifices bertanya pada Chu Bijun. Nenek mengangguk senang. Yang mulia Bing, benar. Bagus, Penatuacu, kali ini kita benar-benar bertaruh pada harta karun. Ada harapan untuk Drifting Flowers Edifices untuk bangkit kembali.
Nenek tersenyum. Sorak-sorai meledak di rumah-rumah Violet Dragon Pavilion dan Sword Markis Abode juga. Sementara hanya Pilking Hall dan Mary Woods yang terlihat murung. Penurunan Regent Estate berarti jatuhnya pendukung mereka. Adapun lembah neraka, mereka memandang dengan mata dingin, setelah menemukan jalan mereka. 359. Siapa yang mengira bahwa anak rahasia dari klan Luo akan mengungkapkan seluruh tangannya sekarang? Pria yang benar-benar tidak terduga. Di Istana Kekaisaran, Suge Changfeng berdiri di atas menara gerbang setinggi 100 meter, mengawasi, menghela nafas. Di sebelahnya adalah para tetua Yin Yang. Dengan cemberut, mata sesepuh berambut putih itu berubah keras. Bagaimana dia mencapai tingkat yang tak terbayangkan? Ini membingungkan. Itu membuatku mengingat pria itu. Maksud Anda, mata tetua berambut hitam itu berkedip dan dia bergidik hanya dengan menyebutkan. Scam tak terkalahkan, Gu Santong. Yang lain mengangguk. Selain iblis kecil itu, aku belum pernah melihat siapapun di Profound Heaven Stage yang mampu menerima serangan ahli puncak Radiant Stage dengan begitu mudah. Dulu hanya dia, tapi sekarang. Hahaha, Zuo Fan jauh lebih buruk daripada Gu Santong. Suge Changfeng tersenyum. Gu Santong hanyalah orang yang rendah hati. Dengan sedikit tipu daya, dia akan jatuh pada apapun. Dengan istana kekaisaran yang menjebaknya selama 300 tahun, itu membuat prestasinya yang seperti dewa saat itu terlihat seperti kebohongan. Dia hanyalah anak kecil. Mata Suge Changfeng menyipit dan dia menoleh ke sosok berambut putih itu. Tapi Zuo Fan adalah ahli kelicikan dan tipu daya sejati. Untuk bermain atau menipu dia lebih sulit daripada mengambil tahta. Sekarang dia memiliki kekuatan Gu Santong juga, tidak ada seorang pun di Tianyu yang bisa menghadapinya. Para tetua Yin yang saling memandang bingung. Penatua kulit putih itu berhenti kemudian. Perdana Menteri, bukankah Anda mengatakan semuanya telah diatur oleh Kaisar? Dia ingin menghasut Regent Estate dan klan Luo untuk semakin tenggelam dalam saling membunuh. Keduanya sangat dekat untuk melakukannya juga, dengan tampilan Zuo Fan yang tinggi dan perkasa, dan membunuh dua Venerables Regent Estate, bukankah itu berarti dia jatuh padanya? Sejauh mata lama saya melihat, Leng Wuchang hanya harus bertahan dan kedua rumah itu akan saling merobek sekarang. Hahaha, kalian hanya melihat apa yang ada di depan dan tidak dari setiap sudut. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Kaisar mungkin telah mengatur panggung, tetapi tidak peduli tentang bagaimana drama ini dimainkan. Baik itu Zuo Fan atau Leng Wuchang, keduanya cukup bijak untuk melihatnya. Tak satu pun dari mereka ingin bertarung dan membiarkan Kaisar menang. Tapi dengan ini, Zuo Fan telah menemukan batas Leng Wuchang. Karena apa yang terjadi dalam debat esoterik, tindakan Zuo Fan telah melampaui pemahaman manusia, meninggalkan Leng Wuchang dalam kegelapan tentang langkah selanjutnya. Itu telah merampas inisiatifnya dalam situasi ini, akhirnya dipukul seperti anak kecil. Bahkan jika Zuo Fan lebih kuat, dia tetap tidak melakukannya. Mata yang terlatih akan melihat bahwa Kaisar ingin menggunakan alasan ini untuk memaksa klan Luo untuk menunjukkan tangannya dan dengan demikian, adalah pemenang parsial. Sementara klan Luo menggunakan panggung untuk mendorong kembali Regent Estate dan mengguncang citra publik mereka, juga memenangkan beberapa. Sementara hanya Regent Estate, yang ditekan oleh rumah baru, yang paling menderita, hahaha. Kedua tetua itu menggigil, matanya tercengang. Perkelahian belaka antara dua rumah itu sebenarnya memiliki begitu banyak implikasi dan konsekuensi, memperebutkan kepentingan di bawah permukaan. Jika orang-orang yang rendah hati seperti mereka terjebak di dalamnya, mereka menganggap mereka akan dipermainkan dan diludahkan. Kompleksitas taktik itu membingungkan. Sekarang mereka mengerti mengapa Zuo Fan lebih mengerikan daripada Gu Santong. Jika Gu Santong hanya memiliki setengah dari kecerdasan Zuo Fan, tidak ada yang bisa membodohinya hingga terjebak. Zuo Fan adalah kombinasi dari Leng Wuchang dan Gu Santong menjadi satu. Perdana Menteri, sebaiknya ancaman ini ditangani dengan cepat, sebelum mempengaruhi rencana Tuan. Tetua kulit hitam itu menangkupkan tangannya. Sementara anak itu tidak terkalahkan, kita berdua masih bisa menanganinya. Tolong biarkan kami memusnahkannya dan menghindarkan Anda dari penderitaan. Suge Changfeng melambai. Sekarang, dia belum menjadi musuhku. Bahkan sangat membantu. Membawanya keluar lebih awal hanya akan menguntungkan yang lain. Saya tidak senang membiarkan orang lain menikmati hasil pekerjaan saya. Para tetua bingung. Suge Changfeng hanya menggelengkan kepalanya. Saya telah menemukan pikiran kacang tua itu. 8 rumah, ordo rahasia berusia 1000 tahun, semuanya sudah lama dimainkan, hahaha. Suge Changfeng turun dari menara. Ayo, upacara akan segera dimulai. Para tetua mengikuti dalam diam. Di daerah lain, Fang Qiubai dan Sima Hui melihat kedua rumah itu menghentikan permusuhan. Tetapi bahkan dengan Regent Estate kehilangan dua yang mulia, keduanya mengutuk mereka karena tidak berguna dan berlari ketakutan dalam perjalanan ke istana kekaisaran. Zuo Fan telah bergabung kembali dengan Luo Yunchang dengan para tetua dan pergi ke gerbang ke-9.
Menyaksikan sosok berambut putih yang menyendiri tidak sekalipun melirik, Yongning memelototinya kesal dan cemberut. Ada apa dengan semua sok itu? Anda tidak lain hanyalah seorang pelayan dari klan tanpa nama. Yongning, dia bukan pelayan biasamu. Di tangannya, klan Luo telah menjadi setara dengan Regent Estate. Anda tahu apa kekuatan yang dimiliki Regent Estate, bahkan kami harus menunjukkan rasa hormat. Ingatlah saat berikutnya Anda bertemu orang-orang dari klan Luo untuk menunjukkan rasa hormat. Putra mahkota menginstruksikan. Yongning tidak memiliki semua itu. Pangeran kedua datang dan melihat ke arah klan Luo sambil berkata, klan Luo tidak bisa dianggap enteng. Pelayan mereka adalah seorang pria untuk dijadikan teman. Kakak kedua, jangan lupa tentang aturan keluarga kekaisaran kita. Biarkan aku. Pangeran kedua tidak peduli dengan peringatan putra mahkota. Putri, apakah kamu baik-baik saja? Sebuah teriakan mengungkapkan anak yang datang berlari dari antara kerumunan. Sang putri tersenyum sementara putra mahkota menghela nafas dan menutup wajahnya. Hampir lupa, Yongning, bagaimana kamu bisa keluar? Mengintip, Yongning dan anak itu menundukkan kepala karena malu. Putra mahkota membiru karena marah dan menyala. Yongning, kamu tidak hanya menyelinap keluar dari istana kekaisaran sendirian tetapi bahkan berani mengintip untuk melakukannya. Kau hanya memperburuk dirimu sendiri. Bagaimana ini salahku? Seluruh istana kekaisaran dipenuhi dengan terowongan tanpa penjaga di sekitarnya. Bagaimana lagi Anda mengharapkan saya untuk keluar dengan lapisan kelima dari kultivasi tahap tempering tulang saya? Yongning menggerutu. Putra mahkota sangat marah sekarang. Dia tidak bisa melampiaskan ketika Yuan Chong datang tertawa. Hahaha, kakak tertua, bernapas. Kakak suka main-main. Gerbang ke-9 akan segera terbuka dan kami akan membawanya kembali. Apa gunanya membuat masalah ini lebih buruk dari itu? Kakak ketiga, kamu yang terbaik. Kepalamu terlihat seperti babi, tapi otakmu lebih tajam dari satu. Yongning tertawa. Yuan Chong menjadi dingin. Kakak laki-laki tertua, saya pikir menyerahkannya kepada ayah kekaisaran adalah yang terbaik. Kurung dia selama setengah tahun dan tutup semua terowongan di istana kekaisaran. Lihat bagaimana dia akan keluar kalau begitu. Tidak, kakak ketiga, aku salah. Tolong maafkan saya. Jangan beritahu ayah kekaisaran. Kamu adalah pria paling tampan yang pernah ada. Bahkan lebih dari Zuo Fan. Itu membuat mereka semua tertawa dan menatapnya dengan kepala gemetar. Mereka semua bersaudara dan tidak punya alasan untuk saling membenci. Setelah 15 menit, dengan suara berderit yang tajam, semua gerbang bergemuruh terbuka untuk mengungkapkan interior istana kekaisaran yang halus. Membuka. 8 rumah masing-masing memiliki gerbang, sementara 3 pangeran dan Yongning mengambil yang di tengah. Klan lain berjalan di belakang rumah saat mereka masuk. Tapi kali ini Regent Estate memiliki jauh lebih sedikit orang yang mengikuti mereka, bahkan lebih sedikit dari rumah-rumah lainnya. Sementara klan Luo, seorang pendatang baru, memiliki jejak terpanjang, sehingga sulit untuk melewati gerbang. Pertarungan sebelumnya telah melakukan keajaiban bagi prestise klan Luo. Mereka semua tahu klan Luo berada di atas Regent Estate sebagai kepala baru dari semua klan dan rumah. Hanya sekitar 10 tetua, tetapi masing-masing gagah berani dan tangguh seperti pejuang sejati. Ini juga berarti bahwa klan Luo peduli dengan kualitas bukan kuantitas. Mengikuti pintu masuk 8 kelompok ke lorong yang luas, kedua sisi dilapisi dengan penjaga. Dari sikap mereka, mudah untuk melihat bahwa mereka adalah tentara yang tangguh dan orang bahkan bisa mendeteksi susunan di semua tempat. Ke depan, orang bisa menebak jumlahnya di atas 1000. Mata Zuo Fan bergetar dan dia mengangguk dalam hati. Berdasarkan warisan setiap rumah, warisan keluarga kekaisaran adalah yang tertinggi. Begitu mereka melewati 8 jembatan emas, mereka tiba 1 jam kemudian di depan sebuah istana yang tinggi. Di sana, yang kedua dari 4 pilar, Marsekal Dugu Zantian, berjaga di sisi kanan tahta dengan pedang pembunuh naga di tangan. Sementara di sebelah kiri adalah Perdana Menteri Zhuge Changfeng. Keduanya memandang klan Luo, khususnya Zuo Fan. Dugu Zantian menarik napas dalam-dalam dengan tatapan tenang saat Zhuge Changfeng merawat janggutnya dengan senyum tipis. Dengan teriakan keras lainnya, seorang lelaki tua berjubah kuning memasuki pandangan mereka. Yang mulia telah tiba. Upacara penghargaan rumah bangsawan ke-8 akan segera dimulai. 360. Pria berjubah kuning berjalan perlahan menuju tahta saat para pelayan di kedua sisi mengikuti dengan membungkuk dalam-dalam. Dia terlihat sangat kurus, tetapi matanya yang cerah menatap semua orang yang hadir, sedikit lebih lama di klan Luo. Pria ini adalah Kaisar Kekaisaran Tian Yu saat ini. Semoga Yang Mulia panjang umur dan sejahtera. Begitu dia duduk, 8 kelompok membungkuk. Kaisar melambai. Seperti yang diketahui semua orang, saya telah memanggil Anda semua di sini hari ini untuk menjadi saksi dan bersukacita, atas karunia leluhur Tian Yu, atas kebangkitan rumah baru di kerajaan kita.
Tian Yu telah bertahan selama 1000 tahun terakhir tidak sedikit karena bantuan 7 rumah kami, membawa stabilitas dan kemakmuran, menjaga perdamaian sepanjang zaman. Selama bertahun-tahun, keluarga kekaisaran tidak berani mengabaikan tugasnya, mencari bakat untuk membela kesejahteraan rakyatnya. Itulah tujuan dari debat esoterik, untuk melihat sebuah klan bangkit dan membuat Tian Yu menjadi hebat. Saya sedih untuk mengatakan bahwa ini tidak pernah terjadi. Kami beruntung bahwa surga akhirnya mengasihani kami dan pemerintahan saya, dan memberi kami rumah baru, bekerja bersama 7 rumah dalam memperkuat fondasi kami. Ini adalah berkat bagi diri saya sendiri, bagi bangsa ini, dan bagi semua orang. Selamat, Yang Mulia. Tanah akan tumbuh lebih kuat. Semua orang membungkuk. Klan Luo melakukan hal yang sama, dengan rendah hati. Kami tidak berani menerima pujian Yang Mulia. Semua orang yang hadir tahu ini hanya tindakan kelas atas, dan dengan demikian segera diabaikan. Bahkan mereka yang belum pernah melihat rumah baru ini tahu bahwa ketujuh rumah itu tidak pernah berhenti berkelahi satu sama lain sejak kekaisaran didirikan. Apa yang bekerja sama, lebih seperti menusuk punggung satu sama lain. Dengan kedatangan rumah ke-8, perkelahian hanya akan menjadi pahit. Contoh utama adalah 2 rumah yang bertarung di gerbang penguasa. Sementara kaisar mengatakan semua itu, kekaisaran sebenarnya berada di ambang kehancuran, tergantung pada seutas benang. Dia tidak percaya apa yang dia sendiri katakan dan begitu juga orang-orang yang membungkuk. Itu semua dibuat-buat. Terlepas dari semua ini, tidak ada pihak yang akan mengungkap kebohongan putih. Ini adalah penampilan dan kesopanan yang harus dipertahankan. Atau melubangi kertas sandiwara tipis akan menyebabkan Tian Yu terbakar, sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Kaisar melihat mereka sekali lagi dan tersenyum. Puji dewa. Penjaga istana kekaisaran maju ke depan dan menyiapkan dupa. Kaisar membungkuk di depannya dan bahkan mulai membacakan doa. Itu kurang lebih berterima kasih kepada surga atas kemakmuran Tian Yu. Sementara setiap kertas dibaca dengan teliti, 1 jam berlalu dan sisanya naik bersama kaisar. Dia mengambil tempat yang layak di atas takhta dengan jejak keringat di dahinya, indikasi yang jelas bahwa dia mencapai batas hidupnya. Dia tahu itu, namun dia akan tetap memasang wajah ceria. Bagus, setelah kami menunjukkan rasa hormat kami kepada langit dan bumi, kami kemudian memiliki putra surga, yaitu saya sendiri. Kepala klan Luo, Luo Yunhai, majulah. Ya, Yang Mulia. Luo Yunhai turun dengan 1 lutut. Luo Yunhai muda, ayahmu telah diambil darimu sejak usia dini, namun dengan keberanian dan tekadmu, kamu telah memimpin klan ke depan sendirian. Anda telah mengikuti Marsekal Dugu dalam pertempuran dan menunjukkan keterampilan yang luar biasa dalam debat esoterik. Anda adalah model sejati pahlawan Tian Yu. Saya menganugerahkan kepada klan Luo, gelar rumah bangsawan ke-8. Mingzhe City akan menjadi domain Anda bersama dengan ratusan kota di sekitarnya. Anda akan dikenal sebagai Bupati Kemakmuran, diizinkan untuk memiliki rumah pangeran di ibu kota kekaisaran. Mengangkat kepalanya, Luo Yunhai bermata serangga dan begitu pula yang lainnya, menatap kaisar dengan tak percaya. Tak satu pun dari mereka berharap Luo Yunhai benar-benar menjadi bangsawan dan bahkan memiliki gelar. Di antara 7 rumah, hanya Regent Estate yang memiliki gelar markis karena mereka terkait dengan keluarga kekaisaran. Tapi klan Luo adalah klan kelas 3 yang lari ke bawah. Dan itu baru saja melompat di depan semua orang dengan gelar pangeran. Hanya Suge Changfeng, Zuo Fan dan Leng Wuchang yang mengerti. Kaisar ingin menempatkan Regent Estate dan klan Luo di front yang berlawanan. Karena dunia tidak bisa menahan keduanya, 8 rumah juga hanya bisa memiliki 1 bos. 2 raja terlalu banyak. Gelar kaisar datang dengan niat jahat. Bukannya Zuo Fan memprotes karena satu-satunya rencananya untuk Regent Estate adalah menyeretnya keluar. Dan Regent Estate tidak akan goyah di bawah ejekan kaisar. Jadi ketika pembagian tripartit terbentuk, semua gelar itu menjadi kata-kata kosong. Sebaliknya, 100 kota yang ditawarkan membuat Zuo Fan senang. Apa yang paling penting dalam dunia kultivasi? Sumber daya. 100 kota termasuk pegunungan di dekatnya dan puluhan tambang roh dan tumbuhan tak berujung yang ditawarkannya. Dan semua itu adalah milik pribadi rumah itu. Menambah bagian dari kekaisaran juga, klan Luo akan melambung dengan begitu banyak sumber daya. Itu tidak lagi membutuhkan dukungan sekutunya. Itu akhirnya memperoleh kemerdekaan. Inilah sebabnya mengapa banyak klan ingin menjilat rumah-rumah itu. Tanpa sumber daya, mereka akan layu dan mati. Dan sumber daya ini adalah milik kekaisaran atau rumah. Monopoli sumber daya mengendalikan perkembangan klan Tian Yu. Dengan klan Luo yang memiliki 100 kota atas namanya, jika klan ingin bergabung, mereka harus pindah ke perbatasan. Zuo Fan akhirnya menunjukkan senyum bengkok. 2 pelayan datang di depan Luo Yunhai, menawarkan jubah emas, disulam dengan naga agung. Itu hanya meleset dari 4 cakar, atau itu akan menjadi seperti para pangeran.
Ini adalah simbol yang menunjukkan rumah itu setara dengan keluarga kekaisaran, belum lagi Luo Yunhai adalah seorang bupati. Terima kasih, Yang Mulia. Luo Yunhai membungkuk. Kaisar mengangguk dan menoleh ke saudara perempuannya. Nona muda Luo, maju ke depan. Luo Yunchang tercengang. Seorang laki-laki akan mengambil jubah kepala klan bersama dengan gelar, jadi kemana dia akan pergi dengan memanggilnya? Luo Yunchang masih berlutut. Semoga Yang Mulia panjang umur dan sejahtera. Luo Yunchang, bermartabat dan berbudi luhur, kuat dan setia. Setelah kemalangan yang menimpa klan Anda bertahan kuat melawan semua kesulitan, membesarkan adik laki-laki Anda dan membimbing klan. Anda adalah teladan kebajikan bagi semua Tian Yu. Aku menganggapmu sebagai putri baptisku, menamaimu Putri Yongan, dan mengharapkanmu menjadi saudara perempuan yang baik dengan putriku Yongning dalam menjaga Tian Yu. Luo Yunchang menoleh ke Yongning yang bersembunyi di belakang para pangeran, yang menatap kosong ke arahnya. Tidak ada yang mengharapkan itu dari kaisar. Mereka harus menjadi saudara perempuan. Yang Mulia, saya tidak akan pernah. Ini adalah dekret kekaisaran. Kaisar memotongnya dengan wajah tegas. Luo Yunchang menghela nafas. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Kaisar berseri-seri dan Luo Yunchang mundur. Pelayan klan Luo, Zuofan, maju. Ketika semua orang mengira upacara penghargaan telah selesai, Kaisar memanggil sekali lagi. Zuofan bingung. Dia hanya seorang pelayan, bukan kepala klan Luo. Kenapa dia memberiku sesuatu? Tapi karena Kaisar memutuskan, dia hanya bisa menurut dan membungkuk setengah. Semoga kamu tidak berani membungkuk di hadapan Yang Mulia. Teriakan tajam menembus telinga semua orang. Zuofan memandang dengan cemberut pada pelayan di sebelah Kaisar dan wajahnya menjadi dingin. Kaulah yang berani meminta perhatian ketika Kaisar tidak mengatakan apa-apa, mencoba mencium pantat seseorang. Apakah Anda menganggap diri Anda lebih baik daripada Kaisar? Tidak, Yang Mulia. Pelayan itu panik. Mereka selalu berada di sebelah Kaisar dan menikmati sisa kejayaan, terbiasa mendorong orang lain. Mereka adalah wakil yang memberikan perintah Kaisar, tetapi selama Kaisar tidak mengatakan apa-apa, apapun akan terjadi. Mungkin mereka bahkan melakukan apa yang dimaksudkan Yang Mulia. Sementara orang ketakutan lainnya tidak pernah berani membantah karena takut akan kemarahan Kaisar. Tapi Zuofan adalah orang yang sulit untuk dipecahkan. Akankah Kaisar Iblis Agung dari domain suci berlutut di depan Kaisar tanpa nama dari domain fana? Pelayan itu jauh dari kemampuannya bermain-main dengannya. Terutama ketika dia tahu Kaisar membutuhkannya dan tidak akan memusingkan detail khusus ini. Kaisar melambai dan tersenyum pada Zuofan. Kalau begitu, Zuofan, mengapa kamu tidak berlutut? Lutut saya terluka. Dengan karakter yang mulia yang brilian dan bijaksana, saya yakin Anda tidak akan menekan pelayan rumah masa depan. Kata-kata Zuofan adalah sebuah karya seni. Melemparkan kata-kata Kaisar kembali padanya. Dalam istilah awam, Anda baru saja menyebut kami tak tergantikan, untuk memperkuat fondasi bangsa. Jadi mengapa Anda melakukan nitpick? Hanya penguasa miskin yang akan melakukan itu. Tidakkah itu akan membuatmu malu? Tidakkah kamu akan kehilangan rasa hormat Tian Yu? Kata-kata itu bahkan mengandung sedikit ancaman. Luo Yunchang menundukkan kepalanya, dipenuhi dengan kekhawatiran dan kemarahan atas tindakan kasar Zuofan. Di hadapan Kaisar yang perkasa, kamu berlutut saat diajak bicara. Apa yang kamu lakukan mencari kematian dini? Menyinggung keluarga kekaisaran akan memberi kita hukuman mati. Dia tidak menyadari bahwa ini adalah keseimbangan yang baik yang bahkan tidak ingin dilanggar oleh Kaisar. Karena dia tidak ingin membiarkan Regent Estate keluar di atas. Oleh karena itu pengaruh Zuofan sangat nyata. Sambil menatapnya lama, Kaisar tersenyum. Kamu benar-benar pelayan yang layak untuk klan Luo, Zuofan. Reputasi Anda mendahului Anda. Kalau begitu, Zuofan akan menerima gelarmu. Kaisar terbatuk dan berteriak. Pelayan Zuofan dari klan Luo, kamu adalah orang yang berani dan bijaksana, menyatukan klanmu melalui masa-masa sulit, setia dan peduli, pilar kekaisaran. Saya menganugerahkan kepada Anda gelar pelayan terbaik di bawah langit, memegang kekuatan 3 tentara dan pembawa otoritas saya. Orang-orang tersentak kaget, bahkan Zuofan.